Bab 4281. Mengutamakan keharmonisan. Jiru Yue, penguasa Aula Dewa Hampa, Void God Hall, mengerutkan kening. Ia melirik dengan tatapan penuh pertimbangan ke arah tempat duduk delegasi Heavensward, matanya sedikit menyipit. Dalam sekejap, ia memahami situasinya. Ia segera mendengus dingin. Ouyang Chen hanya tertarik pada Nona Jisinyi. Tentu saja, dia tidak tertarik pada peri Jiru Yue. Namun, meskipun demikian, tindakan Yang Mulia Surgawi Guntur Langit, Sky Thunder Heavenly Venerate, yang begitu saja memukul mundur wakil penguasa aula dari Aula Dewa Hampaku tanpa memberikan penjelasan yang layak, bukankah itu menunjukkan sikap sama sekali tidak menghargai Aula Dewa Hampaku? Dari mana dia mendapatkan keberanian itu? Sekte Dewa Guntur. Apakah dia tidak takut sektenya akan dimusnahkan? Aula Dewa Hampa adalah faksi tingkat atas yang dipimpin oleh seorang Yang Mulia Surgawi, Heavenly Venerate, sedangkan Sekte Dewa Guntur hanyalah faksi biasa. Jika ia tidak menuntut penjelasan, ia pasti akan menjadi bahan tertawaan. Pada saat ini, penguasa Gunung Ilahi Dayu juga berdiri, tersenyum dan menangkupkan tangan sebagai tanda hormat. Penguasa Aula Dewa Hampa, Anda tentu tahu tabiat orang itu, Yang Mulia Surgawi Guntur Langit. Sekte Dewa Guntur baru saja kehilangan seorang jenius papan atas, yang membuatnya agak mudah marah dan gegabah. Sebagai teman, saya ingin menyampaikan permintaan maaf atas namanya. Saya harap Anda berbesar hati dan membiarkan masalah ini berlalu begitu saja. Penguasa Aula Dewa Hampa, mengingat status Anda yang mulia, mengapa harus merendahkan diri hingga ke tingkatnya? Tolong, kabulkan permintaan saya dan biarkan saja masalah ini. Penguasa Istana Dewa Bintang juga angkat bicara sambil tersenyum. Dengan turun tangannya para pemimpin dari dua faksi puncak yang dipimpin oleh Yang Mulia Surgawi, ekspresi penguasa Aula Dewa Hampa pun berubah. Ia segera mendengus dingin. Karena penguasa Istana Dewa Bintang dan penguasa Gunung Alam Semesta Raya memohon demi Yang Mulia Surgawi Kuang Lei, aku akan membiarkan masalah ini berlalu. Namun, jika ada kejadian serupa di lain waktu, jangan salahkan Aula Dewa Hampa jika kami tidak lagi memberikan muka. Setelah mengatakan hal itu, penguasa Aula Dewa Hampa, Void God Hall, membawa Ouyang Chen dan segera kembali ke tempat duduknya. Ekspresi Jitian Nyao berubah, dan ia bertanya dengan suara berat. Apa maksud semua ini? Penguasa Istana Dewa Bintang, Stargate Palace tersenyum tipis dan berkata, Yang Mulia Kuang Lei, sebaiknya Anda sendiri yang menjelaskan masalah ini. Yang Mulia Kuang Lei segera mengangguk dan menangkupkan kedua tangannya sebagai tanda hormat. Leluhur Jitian Nyao, meskipun agak sulit untuk mengutarakan hal ini, demi kebahagiaan saya sendiri, saya akan berterus terang. Dalam kompetisi bela diri untuk mencari pasangan ini, hati saya telah tertuju pada Dewi Jiru Yue dari klan Ji. Saya sangat mengaguminya. Oleh karena itu, saya naik ke panggung ini untuk mengajukan tantangan. Saya memohon agar leluhur Jitian Nyao memimpin jalannya perkara ini dengan adil. Wajah Jitian Nyao menjadi gelap, dan ia membentak, konyol. Para tetua klan Ji lainnya juga berubah raut wajahnya. Bahkan Jitian Qi tampak terkejut sekaligus murka. Penguasa Sekte Dewa Petir Thunder God Sect adalah seorang ahli kawakan dari generasi yang sama dengan mereka. Baginya untuk berpartisipasi dalam kompetisi bela diri yang ditujukan bagi generasi muda klan Ji. Jika kabar ini tersebar, klan Ji pasti akan menjadi bahan tertawaan di antara berbagai ras. Yang Mulia Kuang Lei, saya minta Anda segera mundur. Jitian Nyao berbicara dengan nada dingin. Ia benar-benar murka. Kepala klan Jitian Nyao, apa sebenarnya maksud Anda dengan ini? Pada saat itu, penguasa Istana Dewa Bintang melangkah maju sambil mencibir dingin. Klan Ji Anda mengumumkan kompetisi bela diri untuk mencari pasangan ini kepada semua kekuatan besar umat manusia. Meskipun Yang Mulia Kuang Lei sedikit lebih tua, ia belum pernah menikah dan masih melajang hingga saat ini. Tidak ada salahnya jika ia datang untuk berpartisipasi dalam kompetisi ini, bukan? Benar sekali. Penguasa Gunung Dayu juga tersenyum. Yang Mulia Kuang Lei adalah seorang ahli tingkat Heavenly Venerate dan juga ketua Sekte Thunder God. Secara pribadi, aku akan sangat senang melihat penyatuan antara dirinya dan Dewi Jiru Yue. Alasan apa yang mungkin dimiliki oleh leluhur Jitian Nyao untuk menolaknya? Atau mungkin, apakah kompetisi bela diri yang kalian adakan ini hanyalah cara untuk mempermainkan kami? Jika demikian halnya, maka kami harus berbicara serius dengan Anda, leluhur Jitian Nyao. Tuan Muda Istana dari Istana Stargate milikku, Tuan Muda Gunung dari Gunung Dewa Dayu, dan Yang Mulia Leia dari Sekte Thunder God semuanya tewas di sini. Jika kompetisi ini tidak lebih dari sekadar lelucon, Anda berutang penjelasan dan keadilan kepada berbagai faksi kami.
Penguasa istana Stargate berdiri seraya berbicara dengan nada dingin. Asteris boom. Asteris aura mengerikan. Aura seorang ahli puncak tingkat Heavenly Venerate meledak keluar dengan kekuatan yang luar biasa, berputar-putar tanpa henti. Ekspresi Jitian Nyao berubah seketika. Dia merasa terkejut sekaligus murka. Dia bukanlah orang bodoh. Bagaimana mungkin dia gagal melihat motif sebenarnya di balik langkah maju yang mulia Kuang Lei? Itu bukan soal ketertarikan pada Jiru Yue. Itu jelas merupakan langkah dari tiga kekuatan besar untuk bersatu dan membalas dendam terhadap Qin Chen serta faksi Heavenly World. Jika keluarga Ji telah menetapkan aturan yang melarang partisipasi para ahli senior, itu mungkin cerita lain. Namun, mereka tidak menetapkan aturan semacam itu, semata-mata karena tidak pernah terlintas di benak mereka bahwa seseorang seperti Heavenly Venerate Kuang Lei akan turun ke arena pertandingan. Seandainya Heavenly Venerate Kuang Lei pernah memiliki istri atau anak, akan ada alasan kuat untuk menolaknya. Namun, Ketua Sekte Thunder God itu sepenuhnya mengabdikan diri pada pengejaran jalan bela diri selama 1 juta tahun. Tidak pernah terdengar kabar mengenai istri ataupun keturunan. Pada kenyataannya, dia tidak memiliki ikatan keluarga sama sekali. Akibatnya, ketika Heavenly Venerate Kuang Lei maju, Jitian Nyao mendapati dirinya tidak bisa menolak, terlepas dari rasa terkejut dan amarahnya. Sialan, Jitian Nyao merasa ingin menangis karena frustrasi. Dia mengutuk nasib buruknya dalam hati. Situasi ini benar-benar telah menjadi kacau balau. Hanya karena ulah Jiru Yue seorang, keluarga Ji terjebak dalam situasi yang sangat canggung. Dan turnamen bela diri yang awalnya bertujuan menjalin aliansi pernikahan kini berubah menjadi kekacauan seperti ini. Kini, Jitian Nyao hanya dihadapkan pada dua pilihan. Pilihan pertama adalah menolak Heavenly Venerate Kuang Lei. Namun, tindakan itu akan menyinggung tiga faksi besar, termasuk Stargate Palace dan Dayu Divine Mountain. Dua kekuatan papan atas yang dipimpin oleh sosok setingkat Heavenly Venerate. Setelah kehilangan tuan muda mereka, apakah ketiga faksi itu akan begitu saja membiarkan masalah ini berlalu begitu saja bagi keluarga Ji? Pilihan lainnya adalah menerima tantangan Heavenly Venerate Kuang Lei. Meskipun keluarga Ji akan kehilangan sedikit wibawa, dan citra mereka akan memburuk, risikonya akan beralih sepenuhnya kepada Qin Chen dan faksi Heavenly World. Pikiran Jitian Nyao berputar cepat. Rasa terkejut dan amarah berkecamuk di dalam dirinya. Kedua pilihan itu sama-sama memiliki sisi buruk. Di tengah kegamangan Jitian Nyao yang terjepit di antara pilihan-pilihan tersebut, pandangan para ahli lain yang hadir terus beralih-alih antara Heavenly Venerate Kuang Lei dan Qin Chen. Meski tak ada yang angkat bicara, semua orang tahu bahwa Heavenly Venerate Kuang Lei naik ke atas panggung khusus untuk menyulitkan Qin Chen dari Heavenly World, dan bahkan mungkin berniat membunuhnya dengan kedok pertandingan bela diri. Bagaimana, Patriark Jitian Nyao? Sebagai ketua Sekte Thunder God dan seorang ahli tingkat Heavenly Venerate, tentu saja pernikahan Heavenly Venerate Kuang Lei dengan seorang bidadari dari keluarga Ji tidak akan dianggap sebagai penghinaan terhadap klan Anda, bukan? Penguasa Stargate Palace kembali angkat bicara. Ia tersenyum. Namun tatapan matanya kelam dan penuh niat jahat. Jitian Nyao menghela napas. Kini ia sepenuhnya paham bahwa Stargate Palace, Dayu Divine Mountain, dan Sekte Thunder God sama sekali tidak berniat melepaskan Qin Chen. Apapun keputusan yang ia ambil, pertarungan ini tak terelakkan lagi. Setelah ragu sejenak, Jitian Nyao berbicara dengan nada dingin dan pasrah. Karena Yang Mulia Kuang Lei masih melajang dan telah lama mengagumi Jiru Yue dari klan kami, tentu saja aku tidak berhak menghalanginya. Namun, aku sangat berharap agar semua peserta dalam kompetisi ini mengutamakan keharmonisan. Setelah mengatakan hal itu, Jitian Nyao berbalik dan mundur. Kepala klan, Jitian Qi buru-buru mengirimkan transmisi suara. Namun saat melihat tatapan dingin sang kepala klan, ia segera terdiam. Di luar arena, banyak orang mencibir. Mereka tahu ucapan Jitian Nyao hanyalah omong kosong belaka. Mengingat Yang Mulia Kuang Lei telah naik ke atas panggung tanpa rasa malu, mustahil jalannya acara akan tetap harmonis. Bab 4282, itu Qin Chen. Hahaha. Terima kasih banyak kepada leluhur Jitian Nyao yang telah memungkinkan hal ini terjadi. Di atas panggung arena, Yang Mulia Kuang Lei tertawa lepas. Dia kemudian menangkupkan kedua tangannya dan mengumumkan dengan suara lantang. Aku, Yang Mulia Kuang Lei dari Sekte Dewa Petir, mengagumi Dewi Jiru Yue dari keluarga Ji dan secara khusus melayangkan tantangan ini. Jika ada orang lain yang juga meminati Dewi Jiru Yue, aku menantikan tantangan kalian di sini. Dalam sekejap, pandangan semua orang yang hadir tertuju pada Qin Chen, yang sedang berdiri di luar arena. Di luar arena,
Wajah Qin Chen tampak sangat marah. Tatapannya sedingin es, dan niat membunuh berkecamuk di dalam hatinya. Dia tahu betul bahwa Yang Mulia Kuang Lei sengaja mengincarnya, melayangkan tantangan ini khusus untuk memancingnya naik ke atas panggung agar bisa dibunuh. Sebagai ketua Sekte Dewa Petir dan seorang ahli di tingkat Yang Mulia, Heavenly Venerate, Yang Mulia Kuang Lei benar-benar telah membuang jauh-jauh harga dirinya hanya demi menghabisi Qin Chen. Meskipun dia berhasil membunuh Qin Chen di arena, dia pasti akan dicemooh orang lain begitu kabar itu tersebar. Namun, meski menyadari hal itu, dia tetap naik ke panggung dan mengabaikan reputasinya sendiri. Belum lagi Istana Dewa Bintang dan Gunung Ilahi Semesta Raya, yang disebut-sebut sebagai faksi papan atas ras manusia, mereka hanyalah sekumpulan bajingan tak tahu malu. Pada saat itu, suasana di tempat itu menjadi hening. Meskipun Yang Mulia Kuang Lei berbicara kepada seluruh kerumunan, setiap pasang mata tertuju pada Qin Chen. Semua orang ingin melihat apakah Qin Chen akan menerima tantangan tersebut. Tindakan ketua Sekte Dewa Petir ini sudah agak keterlaluan. Yang Mulia Sengong berbicara dengan tenang. Tatapannya berubah dingin. Sungguh jarang melihat sosok dari generasi senior secara terang-terangan mengabaikan segala tata krama demi mencampuri perselisihan generasi muda. Haha, tidak ada yang berani maju. Oh, benar, aku hampir lupa. Tadi ada seseorang yang mengaku bahwa Jiru Yue adalah istrinya. Entah pengecut tak bernyali mana orang itu. Tadinya begitu sombong. Tapi sekarang dia bahkan tidak berani melangkah maju. Yang Mulia Kuang Lei mencibir. Tatapannya beralih ke arah Qin Chen. Kupikir orang itu sosok yang istimewa. Ternyata dia tak lebih dari seekor kura-kura yang bersembunyi di dalam tempurungnya. Seorang pengecut. Dia bahkan tidak berani memperjuangkan wanitanya sendiri. Lebih baik dia kebiri saja dirinya sendiri. Hahaha. Yang Mulia Kuang Lei tertawa terbahak-bahak. Banyak penonton menghela napas. Sepertinya Qin Chen tidak akan maju. Dan itu wajar saja. Menghadapi seorang Yang Mulia, Heavenly Venerate, maju ke sana sama saja dengan bunuh diri. Siapa yang mau sengaja mencari mati? Namun, sebelum pikiran itu sempat benar-benar meresap di benak kerumunan, Qin Chen tiba-tiba bangkit berdiri dari tengah-tengah penonton. Apa? Ekspresi para ahli dari berbagai faksi besar berubah seketika. Anak ini, jangan-jangan, di hadapan semua orang, Qin Chen melangkah perlahan menuju arena. Suaranya terdengar dingin saat ia berkata, karena ada yang mencari mati, aku akan mengabulkan keinginannya. Asteris wus. Asteris dengan kilatan sosoknya. Qin Chen muncul di arena. Berdiri berhadapan langsung dengan Yang Mulia Kuang Lei. Apakah anak ini sudah gila? Banyak ahli hebat menjadi pucat karena tak percaya dan menoleh ke arah Yang Mulia Sengong. Mereka mengira dia akan turun tangan. Namun dia sama sekali tidak bergerak. Apakah Yang Mulia Sengong tidak sadar bahwa Qin Chen hampir pasti akan mati jika dia maju ke sana? Ini adalah Yang Mulia Kuang Lei, pemimpin Sekte Dewa Petir. Meskipun bukan berada di puncak tertinggi jajaran Yang Mulia, dia adalah veteran berpengalaman dengan kekuatan yang luar biasa. Jauh melampaui kemampuan mereka yang disebut jenius di tingkat Yang Mulia Bumi, Earth Venerate, ataupun mereka yang berada di tahap setengah langkah menuju Yang Mulia, Half Step Heavenly Venerate. Bahkan seseorang sekuat Ouyang Chen dari Aula Dewa Hampa Void God Hall saja terpental jauh hanya dengan satu serangan. Betapapun hebatnya kekuatan Qin Chen, kemungkinan besar dia tidak memiliki peluang untuk melawan Heavenly Venerate Kuang Lei. Apakah dia sedang menjemput ajal? Di atas arena, Heavenly Venerate Kuang Lei sangat gembira melihat Qin Chen melangkah maju. Kilatan ganas melintas jauh di dalam matanya saat dia berbicara dengan nada dingin yang menusuk. Bocah, kau benar-benar berani naik ke sini. Kenapa tidak? Kau hanyalah seorang Heavenly Venerate yang tidak berguna. Kau akan segera sadar bahwa tingkat kultivasi yang lebih tinggi tidak menjamin kemenangan. Karena ada orang-orang yang mungkin telah berkultivasi sekian lama. Namun segala usaha selama bertahun-tahun itu pada dasarnya terbuang percuma. Saat Qin Chen berbicara, sebuah pedang emas kecil muncul di hadapannya. Bahkan sebelum dia menyelesaikan kalimatnya, niat membunuhnya mulai meluap. Dan pedang emas kecil itu mengeluarkan suara dengungan. Tampak jauh lebih bersemangat untuk bertarung dibandingkan Qin Chen sendiri. Beraninya kau benar-benar mencari mati. Heavenly Venerate Kuang Lei tidak membuang waktu lagi dengan kata-kata. Satu-satunya tujuannya adalah membunuh Qin Chen. Dan dia khawatir pemuda itu mungkin akan menyerah atau mundur. Diiringi raungan penuh amarah, sebuah palu perang berwarna biru seketika muncul dalam genggamannya. Boom! Palu perang itu muncul, diliputi oleh sambaran petir yang bergolak. Dalam sekejap, ruang di sekitarnya berubah menjadi lautan guntur. Dengan sambaran petir yang mengerikan terus-menerus berkilat di permukaan senjata tersebut.
Itu palu Dewa Guntur, artefak Heavenly Venerate andalan Raging Thunder Venerate. Tak disangka Raging Thunder Venerate langsung mengeluarkan artefak Heavenly Venerate untuk melawan seorang junior. Seberapa dalam sebenarnya dendam di antara mereka? Saat melihat palu tersebut, banyak ahli hebat yang wajahnya berubah pucat dan mereka terkesiap kaget. Menghadapi junior seperti Qin Chen, Raging Thunder Venerate langsung mengerahkan harta karun terkuatnya, palu Dewa Guntur, sehingga tidak menyisakan peluang sedikit pun bagi lawannya untuk menyerah atau bertahan hidup. Bunuh dia. Penguasa Stargate Palace dan penguasa Dayu Mountain saling bertukar pandang dingin. Benak mereka dipenuhi niat membunuh. Matilah. Jisini juga membatin. Hatinya dipenuhi kebencian yang sangat keji. Di arena hari ini, hanya dialah yang ditakdirkan untuk bersinar. Orang-orang seperti Qin Chen dan Jiru Yue tidak pantas mendapatkan apapun selain kematian. Asteris boom. Asteris begitu palu Dewa Petir muncul dalam genggaman yang mulia Raging Thunder. Dia mengayunkannya dengan ganas ke arah Qin Chen. Kilatan petir yang dahsyat itu seolah memiliki nyawa sendiri. Bayangan palu yang samar namun tak berujung seketika menyelimuti Qin Chen sepenuhnya. Serangan itu sangat mengerikan. Itu bukan sekadar ancaman bagi seorang yang mulia bumi. Bahkan seorang yang mulia surgawi setengah langkah akan hancur lebur seketika. Dan yang mulia surgawi biasa pun, jika lengah, akan menderita luka parah. Dengan ekspresi ganas, Yang Mulia Raging Thunder melepaskan gelombang petir dan mengerahkan seluruh kekuatan Yang Mulia Surgawi miliknya. Berniat membunuh Qin Chen dalam sekejap dan tidak memberinya kesempatan untuk bernapas. Sementara itu, di bawah, penguasa Istana Dewa Bintang dan penguasa Gunung Dayu terus mengawasi Yang Mulia Senggong. Begitu dia menunjukkan niat untuk campur tangan menyelamatkan Qin Chen, mereka siap mencegatnya seketika. Bertekad memastikan kematian Qin Chen di tempat itu juga. Namun, yang mengejutkan mereka, saat melihat serangan ganas yang dilancarkan oleh Yang Mulia Kuang Lei, Yang Mulia Senggong tetap diam tak bergerak, tanpa menunjukkan tanda-tanda akan turun tangan. Bagaimana mungkin? Keduanya tertegun. Tepat saat itu, sebuah suara dingin bergema dari arena. Sungai Segi Ribu Pedang, aktifkan. Asteris boom. Asteris dalam sekejap. Aura pedang yang mengerikan melonjak keluar dari arena. Meskipun ada formasi kekacauan kuno yang bertindak sebagai penghalang, setiap ahli yang hadir dapat merasakan kekuatan dahsyat dari dao pedang yang memancar keluar. Di hadapan kerumunan, semua orang menyaksikan dengan takjub saat sungai pedang berwarna emas meledak dengan dahsyat ke ruang di atas arena, yang sebelumnya dipenuhi oleh petir tanpa akhir. Sungai pedang emas ini sangat luas dan perkasa, berubah menjadi aliran deras yang menerjang lautan petir yang memenuhi langit. Di dalam sungai itu, 9 makhluk purba yang lebih kecil dan 1 makhluk pedang raksasa yang mengerikan meraung. Sambil merobek petir, mereka menyerbu dengan ganas ke arah Yang Mulia Kuang Lei. Apa itu? Mata semua orang terbelalak tak percaya saat aliran pedang yang menderu-deru menghantam dan menembus serangan Yang Mulia Surgawi Kuang Lei. Di tengah aliran pedang itu, sesosok tubuh tampak bergerak naik turun, memancarkan aura mengerikan layaknya seorang Yang Mulia Surgawi. Ia berdiri tegak dan gagah perkasa, bagaikan sesosok dewa. Dia adalah Qin Chen. Bab 4283. Bebas dan tanpa kekangan. Sungai pedang keemasan meluap dan menerjang melintasi arena yang luas. Di tengah sungai pedang itu, sesosok tubuh menjulang tinggi berdiri dengan gagah, megah bak dewa dan tak tertandingi, memberikan kejutan luar biasa bagi siapapun yang menyaksikannya. Pada saat itu, ekspresi semua orang berubah drastis, mata mereka terbelalak karena takjub. Baik itu para ahli muda yang datang untuk berpartisipasi dalam turnamen bela diri demi memenangkan hati sang pengantin wanita, maupun para ahli veteran tingkat Heavenly Venerate. Semuanya menatap pemandangan itu dengan rasa tidak percaya, terengah-engah, dan terperangah hingga tak mampu berkata-kata. Apa yang baru saja mereka lihat? Qin Chen, seorang murid dari Heavenly Work, benar-benar telah menghancurkan serangan Heavenly Venerate Kuang Lei secara langsung dan selamat tanpa cedera. Bagaimana mungkin hal ini terjadi? Wajah semua orang berubah. Mata mereka dipenuhi rasa tidak percaya yang mendalam. Sebab, pemandangan ini benar-benar di luar dugaan mereka. Penguasa Istana Dewa Bintang, Stargate Palace, dan penguasa Gunung Dayu juga terpana. Hati mereka diliputi gejolak, dan wajah mereka berubah pucat pasi. Bagaimana mungkin bocah keparat ini begitu kuat? Aura yang memancar dari Qin Chen saat ini tak diragukan lagi telah mencapai tingkat Heavenly Venerate. Meskipun basis kultivasi aslinya tampaknya belum mencapai tingkat Heavenly Venerate, gabungan kehadiran dirinya dan sungai pedang keemasan itu jelas-jelas berada pada level Heavenly Venerate. Padahal, belum lama berselang,
bocah muda ini hanyalah seorang ahli di puncak alam Holy Lord. Bahkan dengan warisan Tongtian Sword Pavilion dan gemblengan dari Heavenly Work, bagaimana mungkin dia bisa tumbuh cukup kuat hingga mencapai tingkat seperti itu? Namun, pemandangan di hadapan mereka memperlihatkan kenyataan yang tak terbantahkan. Kekuatan Qin Chen jauh melampaui apapun yang pernah mereka bayangkan. Di dekat situ, Heavenly Venerate Senggong terkekeh pelan, melihat ekspresi terkejut di wajah penguasa Istana Dewa Bintang dan penguasa Gunung Dayu. Senyum sinis yang dingin tersungging di bibirnya. Mereka ingin menggunakan turnamen bela diri ini untuk membunuh Qin Chen. Orang-orang itu benar-benar membohongi diri sendiri. Kecuali jika penguasa Istana Dewa Bintang atau penguasa Gunung Semesta Raya turun tangan secara pribadi, yang mungkin akan membuat Yang Mulia Surgawi Senggong merasa perlu ikut campur, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Adapun sampah seperti Yang Mulia Surgawi Kuang Lei, yang bahkan belum mencapai tahap akhir tingkat Yang Mulia Surgawi, berani meremehkan dan memancing kemarahan Qin Chen. Itu sama saja dengan mencari mati. Yang Mulia Surgawi Senggong tetap tenang sepenuhnya. Dia satu-satunya orang di seluruh anjungan penonton yang duduk bersila. Tampak sangat santai dan tidak terusik sedikit pun. Di atas arena, sementara kerumunan penonton di bawah tertegun, Yang Mulia Surgawi Kuang Lei justru jauh lebih terkejut. Kau, ucapnya terbata-bata di tengah campuran rasa terkejut dan amarah. Tak habis pikir bagaimana Qin Chen bisa tetap tak terluka sedikit pun setelah menerima hantaman palu Dewa Petir miliknya. Itu pasti Sungai Pedang Emas itu. Berdiri di atas arena, Yang Mulia Surgawi Kuang Lei memahami situasi dengan lebih jelas dibandingkan siapapun. Dia bisa merasakan dengan pasti bahwa aura Qin Chen masih jauh dari tingkat Yang Mulia Surgawi. Satu-satunya alasan Qin Chen mampu menahan serangan itu sepenuhnya karena Sungai Pedang Emas tersebut. Artefak tingkat Yang Mulia Surgawi kelas atas. Itu pastilah artefak tingkat Yang Mulia Surgawi kelas atas. Yang Mulia Surgawi Kuang Lei menarik napas dalam-dalam. Nadanya berubah dingin dan tatapannya menjadi semakin ganas. Asteris Heavenly Work benar-benar sangat kaya raya. Bahkan senjata milik murid tingkat Earth Venerate saja lebih hebat daripada milikku sendiri. Asteris. Asteris bunuh dia. Dan artefak tingkat Yang Mulia Surgawi kelas atas ini akan menjadi milikku. Asteris. Meski terkejut, Yang Mulia Surgawi Kuang Lei sadar bahwa karena dia sudah melangkah ke arena, tidak ada jalan untuk mundur. Mengandalkan artefak, kemampuan macam apa itu? Akan kutunjukkan padamu sekarang. Apapun harta yang kau miliki, di hadapanku, hanya ada satu jalan, kematian. Asteris raungan. Asteris disertai raungan menggelegar. Ketua Sekte Dewa Petir itu langsung menerjang maju. Wajahnya tampak ganas saat gelombang petir yang dahsyat meledak keluar dari dalam tubuhnya. Dia berubah wujud menjadi dewa petir biru yang diselimuti kilatan petir yang menggelegar dahsyat. Palu perang di tangannya melepaskan aliran petir yang membentang jutaan mil, menghantam Qin Chen dengan ganas. Asteris boom. Asteris dia diliputi amarah. Ribuan sambaran petir memadat menjadi lautan luas yang mengguyur deras ke bawah. Setiap sambaran petir bagaikan tombak petir yang menembus kehampaan, melesat lurus ke arah Qin Chen. Qin Chen mendengus dingin, dengan tatapan tajam dan dingin. Dia mengendalikan energi pedangnya. Dalam sekejap, sungai segudang pedang menderu dan meluap. Berubah menjadi pancaran cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya yang berbenturan hebat dengan petir yang memenuhi langit. Asteris boom. 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 Asteris cahaya pedang beradu dengan tombak-tombak petir, memicu ledakan dahsyat yang menggelegar hingga mengguncang bumi. Gelombang kejut yang ditimbulkannya membuat raut wajah semua orang berubah. Mereka diliputi rasa takjub sekaligus gentar. Kekuatan yang luar biasa itu sungguh mengerikan, menyapu area seluas jutaan mil. Seandainya mereka tidak berada di dalam ruang lingkup formasi kekacauan purba milik keluarga Ji, seluruh kediaman keluarga Ji kemungkinan besar sudah hancur lebur dan musnah menjadi debu. Meski demikian, kediaman keluarga Ji berguncang hebat, dan formasi agung itu bergetar seolah berada di ambang kehancuran. Stabilkan formasi, Ji Tianyao segera berteriak memberi perintah. Sejumlah besar ahli dari keluarga Ji dengan cepat menyalurkan kekuatan klan kuno mereka untuk menstabilkan formasi di bawah mereka, menjaga seluruh susunan formasi tetap kokoh tak tergoyahkan. Pertarungan itu sungguh mengerikan. Asteris gemuruh. Asteris langit dan bumi berguncang. Wajah semua orang di tribun penonton berubah pucat. Dengan tatapan lekat, mereka melihat Qin Chen melepaskan miliaran pancaran pedang emas, terlibat dalam pertarungan sengit melawan Yang Mulia Surgawi Mad Thunder. Di satu sisi, terdapat sungai pedang emas yang luas, mengalir dan bergolak tanpa henti. Di sisi lain, terhampar lautan petir tak bertepi yang mengguyur deras ke segala arah.
Benturan dua kekuatan dahsyat ini melepaskan aura yang begitu kuat hingga membuat banyak ahli tingkat yang mulia surgawi yang hadir menjadi pucat pasi. Asteris Wus. Asteris Kinchen berdiri dengan gagah di tengah sungai pedang emas. Ki pedang yang meluap-luap dan berbagai jenis niat pedang memancar keluar dari tubuhnya. Terdapat niat pedang pembantaian, keabadian, api, dan air. Terdapat niat pedang yang membawa maut dan kehancuran. Setiap helai niat pedang itu menyimpan kekuatan yang mampu mengguncang langit dan bumi. Seolah sanggup melahap segala sesuatu yang dilewatinya. Sangat kuat. Benar-benar luar biasa kuat. Jika kemampuan awal Qin Chen dalam mematahkan serangan Heavenly Venerate Kuang Lei dan meloloskan diri sempat dianggap hanya sebagai ledakan kekuatan putus asa di ambang kematian, maka kehebatan bertarung yang ia tunjukkan saat terlibat pertarungan sengit melawan Heavenly Venerate Kuang Lei kini benar-benar telah mencapai taraf seorang Heavenly Venerate. Pada saat itu, bukan hanya para Heavenly Venerate yang hadir saja yang merasa takjub. Alam kuno, nun tinggi di atas pegunungan luas milik klan-klan kuno. Di tengah kehampaan kekacauan yang tak bertepi, sosok beberapa ahli yang memancarkan aura mengerikan tampak samar-samar. Bersembunyi di dalam kehampaan, para ahli ini tampak seolah telah menyatu dengan tatanan alam kuno itu sendiri. Mereka berdiri dengan angkuh di wilayah ini, bersikap dingin dan tak acuh. Di dada mereka tersemat karakter tulisan, Ye, pada sebagian orang, dan Jiang, pada yang lainnya, yang menandakan bahwa mereka adalah ahli dari klan Ye dan klan Jiang. Mereka mengetahui perihal turnamen bela diri demi pernikahan yang diadakan oleh klan Ji. Namun mereka tidak turun tangan untuk berpartisipasi. Sebaliknya, mereka tetap bersembunyi di kehampaan di luar wilayah klan Ji sembari mengamati jalannya peristiwa. Mengesankan, apakah pemuda ini benar-benar hanya berada di tingkat Earth Venerable? Kekuatannya begitu hebat hingga mampu menandingi seorang Heaven Venerable. Luar biasa. Sudah berapa lama sejak ras manusia mendengar kabar tentang seseorang dengan kultivasi Earth Venerable yang mampu melawan seorang ahli tingkat Heaven Venerable? Para ahli dari klan Ye dan Jiang tak bisa menahan rasa kagum mereka. Apa itu Heaven Venerable? Mereka adalah sosok ahli yang benar-benar berdiri sejajar dengan langit. Bagi ras manapun, memiliki satu saja Heaven Venerable berarti mereka dapat mengklaim wilayah di medan perang segala ras dan mengamankan posisi dalam peringkat segala ras, tanpa harus terperosok ke dasar daftar tersebut. Di alam semesta, tingkatan Heaven Venerable merupakan ambang batas yang krusial. Hal yang sama juga berlaku di dalam ras itu sendiri. Memiliki seorang Venerable tingkat surga, Heaven Venerable, menjadikan suatu faksi sebagai kekuatan papan atas, yang memberi mereka hak untuk hadir dan menempati kursi dalam Dewan Ras Manusia. Contohnya termasuk Sekte Dewa Petir Thunder God Sect, dan Kota Penembus Langit Heaven Reaching City. Meskipun mereka mungkin tidak memiliki pengaruh besar atau banyak suara dalam dewan-dewan tersebut, fakta bahwa mereka memiliki kursi membedakan mereka dari faksi tingkat venerable lainnya yang hanya bisa mematuhi perintah dan menjalankan instruksi. Bab 4284. Empat klan besar. Memiliki kekuatan tempur setingkat yang mulia surgawi, Heavenly Venerate, adalah pencapaian yang sangat sulit. Hal itu merupakan simbol status dan tanda kehormatan. Namun kini, Qin Chen, yang hanyalah seorang murid tingkat yang mulia bumi Earth Venerate, dari Heavenly World, telah mengerahkan kekuatan yang setara dengan yang mulia surgawi. Hal ini membuat ekspresi orang-orang dari klan Ye dan Jiang, keduanya merupakan klan kuno, berubah, membuat mereka terguncang di dalam hati. Heavenly World, Divine Art Heavenly Venerate benar-benar telah menemukan murid yang luar biasa. Tiba-tiba, terdengar suara tawa kecil yang datar, suara yang memancarkan kesan dingin sekaligus wibawa, membuat ekspresi para ahli dari klan Ye dan Jiang berubah seketika. Para ahli dari klan Ye dan Xiao menoleh dan melihat sekelompok sosok kuat yang mendekat perlahan, melangkah di udara sembari memancarkan aura tangguh khas klan kuno. Memimpin mereka adalah seorang pria parubaya dengan tatapan tajam bagaikan elang. Pemimpin klan Xiao, saat melihat sosok yang baru tiba itu, para ahli dari klan Ye dan Jiang segera memberikan salam hormat. Sosok yang datang itu tak lain adalah pemimpin klan Xiao, kekuatan penguasa di alam kuno. Klan Ye dan klan Jiang, kalian tampaknya sedang sangat bersemangat, ya? Pemimpin klan Xiao berkata sambil tersenyum. Mendengar kata-kata itu, ekspresi anggota klan Ye dan Jiang berubah drastis. Pemimpin klan Ye, yang berdiri paling depan, segera tersenyum dan berkata, "Pemimpin klan Xiao, hari ini adalah momen penting diadakannya turnamen bela diri klan Ji untuk mencari pasangan pernikahan. Sebagai salah satu dari 4 klan besar di alam kuno, urusan klan Ji tentu saja menarik perhatian besar bagi kami." Benar sekali, klan Ji menunjukkan semangat yang cukup berani dengan mengadakan turnamen bela diri untuk memilih pasangan.
Ini adalah tontonan yang sudah lama tidak kita saksikan di alam kuno. Anggota klan Jiang pun segera ikut menimpali. Menarik. Pemimpin klan Xiao tersenyum tipis. Sepertinya klan Ji merasa alam kuno kita kekurangan vitalitas dan semangat. Jadi mereka sengaja berusaha menyuntikkan kehidupan ke dalamnya. Tidak buruk sama sekali. Dia berbicara dengan senyum tipis. Namun kilatan dingin tampak samar di kedalaman matanya. Anggota klan Ye dan klan Jiang saling berpandangan namun tetap diam. Hanya tertawa kecil dengan canggung. Bagaimanapun, mereka hanyalah penonton. Jika ada tindakan yang diambil terhadap klan Ji, klan Xiao pastilah yang akan bergerak lebih dulu. Namun, berbagai pikiran berkecamuk di benak anggota klan Ye dan klan Jiang. Datang dan menyaksikan peristiwa ini adalah satu hal, tetapi mengapa klan Xiao juga muncul di sini? Mengingat status klan Xiao, mereka jarang bertindak. Namun setiap kali mereka melakukannya, hal itu pasti akan memicu pergolakan besar. Mungkinkah klan Xiao bersiap untuk bertindak melawan klan Ji? Seketika, kepala keluarga Ye dan Jiang mengalihkan pandangan mereka ke arah kepala klan Xiao. Di belakangnya berdiri tetua agung klan Xiao serta beberapa sosok ahli lainnya, yang semuanya memancarkan aura yang sangat mengintimidasi. Hal ini membuat hati kedua kepala keluarga itu tersentak kaget. Tampaknya pergolakan besar akan segera melanda alam kuno. Tanpa membuang waktu, kepala keluarga Ye dan Jiang, yang sedang melayang di angkasa sambil mengawasi gerak-gerik keluarga Ji, segera saling bertukar pesan suara rahasia. Sementara itu, di kediaman keluarga Ji, di atas panggung arena, Qin Chen dan Yang Mulia Surgawi Kuang Lei sedang terlibat pertarungan sengit. Asteris boom. Asteris ribuan sambaran petir berubah menjadi lautan yang bergelora dan menderu tanpa henti. Seiring berjalannya pertarungan, Yang Mulia Surgawi Kuang Lei menjadi semakin cemas. Dia tidak mampu menaklukkan Qin Chen, bahkan setelah sekian lama bertarung. Bagaimana mungkin ini terjadi? Dia adalah seorang yang mulia surgawi sejati, namun tidak bisa mengalahkan seorang junior seperti Qin Chen. Sebuah kenyataan yang membuatnya diliputi rasa terkejut sekaligus amarah. Terimalah ini, badai petir. Asteris gemuruh. Asteris dalam kemarahan. Yang mulia surgawi Kuang Lei melepaskan semburan petir dari matanya. Kilatan petir yang tak terbatas berkumpul di kedua tangannya, memadatkan kekuatan guntur hingga ke batas maksimalnya. Pada saat itu, kekuatan seorang Heavenly Venerate memusat dengan dahsyat, mengunci ruang hampa di sekitarnya. Asteris Wus. Asteris sebuah palu perang raksasa, yang menjulang tinggi hingga mendominasi cakrawala, mewujud di udara dan menghantam Qin Chen dengan ganas. Saat serangan itu turun, segala cahaya di ruang sekitarnya tersedot masuk, palu perang itu sendiri diselimuti oleh petir ganas yang seolah melahap apapun yang dilewatinya. Ini adalah teknik rahasia petir yang mengerikan milik Sekte Dewa Guntur, teknik andalan yang dikuasai oleh Heavenly Venerate Kuang Lei. Teknik ini melibatkan penyaluran petir di dalam tubuhnya untuk menyatukan dirinya dengan artefak tingkat Heavenly Venerate miliknya, sembari memanfaatkan kekuatan darah dan energi vitalnya sendiri. Semua orang tahu bahwa Heavenly Venerate Kuang Lei telah dipicu hingga ke puncak kemarahan. Kekuatan penuh seorang Heavenly Venerate kini meledak keluar. Jika sebelumnya ia sempat menahan diri sedikit saja, kini ia berada dalam kondisi amarah yang tak terbendung. Bocah ingusan, mati kau. Asteris boom. Asteris arus petir mengguyur deras saat palu Dewa Guntur membesar dengan cepat hingga seukuran gunung dewa, mengancam akan menghancurkan langit dan bumi saat menghantam sungai segudang pedang milik Qin Chen. Asteris terang. Asteris sungai segudang pedang itu berguncang hebat. Ribuan pancaran pedang emas bergetar keras sementara sambaran petir meliuk-liuk di permukaan sungai, menyebar dengan cepat ke arah Qin Chen. Petir berderak di atas sungai emas yang bergolak itu bagaikan kawanan naga guntur, kekuatan yang mampu melenyapkan bahkan seorang Earth Venerate yang tangguh dengan mudah. Di bawah panggung, kerumunan penonton menyaksikan dengan napas tertahan. Banyak yang bangkit berdiri. Pandangan mereka tertuju tajam ke arah kejadian itu. Mereka tahu bahwa Heavenly Venerate Kuang Lei benar-benar telah kehilangan kendali diri. Seorang Heavenly Venerate ternama tidak boleh diremehkan begitu saja. Di atas panggung arena, Qin Chen mendengus dingin dengan tatapan mata yang tajam dan dingin. Pancaran ki pedang meledak keluar dari tubuhnya. Di dalam sungai pedang itu, 10 makhluk pedang meraung dan melesat maju, berbenturan dengan palu Dewa Guntur diiringi suara dentuman dahsyat serta menahan sambaran petir yang tak terhitung jumlahnya. Apa? Dia berhasil menahannya. Ekspresi banyak orang berubah. Penguasa Istana Dewa Bintang dan penguasa Gunung Dayu terkejut sekaligus murka. Bagaimana mungkin teknik rahasia yang mulia surgawi Kuang Lei gagal menaklukkan lawan mereka? Tunggu, itu adalah sungai pedang emas tersebut. Saat itu,
Tatapan mata penguasa Istana Dewa Bintang dan penguasa Gunung Dayu bergerak cepat. Karena merasakan sesuatu, mereka mengamati sungai pedang emas itu dengan saksama. Di atas sungai itu, 10 monster pedang yang mengerikan meraung, memancarkan aura yang bahkan membuat Yang Mulia Surgawi biasa merasa gentar. Artefak tingkat atas Yang Mulia Surgawi. Kedua pria itu tercengang. Mereka akhirnya mengerti mengapa Qin Chen begitu kuat. Semuanya karena sungai pedang emas ini. Artefak tingkat atas Yang Mulia Surgawi. Kini, banyak penonton yang juga menyadari kenyataan tersebut. Aura sungai segudang pedang milik Qin Chen jelas jauh lebih unggul dibandingkan palu dewa petir milik Yang Mulia Surgawi Kuang Lei. Ini, kekayaan yang luar biasa. Sungguh mencengangkan. Banyak orang terdiam tak bisa berkata-kata. Bahkan beberapa Yang Mulia Surgawi tingkat akhir mungkin tidak memiliki artefak kelas Yang Mulia Surgawi tingkat atas. Meski telah bersusah payah mencarinya namun gagal mendapatkannya. Namun lihatlah Qin Chen. Dia hanyalah seorang Yang Mulia Bumi. Namun ia justru memiliki artefak kelas Yang Mulia Surgawi tingkat atas. Banyak orang merasa ingin menangis karena frustrasi. Perbandingan memang sungguh membuat kesal. Organisasi Heavenly World benar-benar sangat kaya raya. Lantas kenapa jika kau mengandalkan artefak? Hari ini, aku pasti akan membunuhmu. Yang Mulia Surgawi Kuang Lei benar-benar murka. Dengan suara dengungan, 3 kristal petir yang menyerupai pil muncul dengan cepat di tangannya. Begitu ketiga kristal petir itu muncul, mereka memancarkan kilatan petir yang menyilaukan. Pil petir sejati, itu adalah pil petir sejati milik Sekte Dewa Petir. Di tengah keterkejutan kerumunan, Yang Mulia Surgawi Kuang Lei dengan cepat menelan ketiga pil tersebut. Lengannya membesar dengan cepat, dan petir yang menyembur dari tubuhnya semakin intens, membuatnya tampak seolah-olah telah berubah menjadi genangan petir. Boom! Kilatan petir dengan cepat memadat menjadi cambuk listrik yang panjang, menyapu ke arah Qin Chen. Cambuk petir 5 lapis. Celestial Venerable Kuang Lei meraung, membakar kekuatan venerabelnya. Dia mengerahkan kekuatan palu dewa petir hingga batas maksimal, memadukannya dengan 5 sambaran petir untuk menghantam Qin Chen sekali lagi. Pada saat itu, aura yang memancar dari Celestial Venerable Kuang Lei melonjak drastis, mencapai tingkat yang mengerikan. Asteris krak, asteris. Tak terhitung banyaknya Celestial Venerable di antara penonton yang bangkit berdiri karena terkejut. Aura yang mereka rasakan dari Celestial Venerable Kuang Lei bahkan membuat ekspresi mereka berubah. Memangnya kenapa jika bocah itu memiliki artefak Celestial Venerable tingkat atas? Dia tetap akan mati. Penguasa Istana Dewa Bintang dan penguasa Gunung Semesta Raya memasang ekspresi garang. Mata mereka tertuju tajam pada Celestial Venerable Sengong. Bab 4285. Cambuk petir 5 lapi. Aura yang saat ini memancar dari Yang Mulia Surgawi Kuang Lei begitu dahsyat hingga membuat wajah Yang Mulia Surgawi lainnya berubah pucat. Mereka bahkan tidak berani menghadapi serangan itu secara langsung. Bagaimana mungkin Qin Chen, yang hanya berada di tingkat Yang Mulia Bumi, sanggup menahannya? Sayang sekali, seorang jenius tingkat atas, yang mampu menandingi Yang Mulia Surgawi meski hanya di tingkat Yang Mulia Bumi, ditakdirkan untuk binasa di sini hari ini. Penguasa Istana Dewa Bintang dan penguasa Gunung Dayu terus mengawasi Yang Mulia Surgawi Sengong. Khawatir ia akan turun tangan untuk menghentikan serangan tersebut. Namun, yang mengejutkan, Yang Mulia Surgawi Sengong tetap diam tak bergerak dalam situasi itu. Tampak sangat tenang. Mungkinkah, keduanya buru-buru mendongak. Asteris klang, 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 klang. Asteris 5 cambuk petir, yang menyerupai 5 pilar guntur raksasa, menghantam ke arah Qin Chen. Serangan itu memenuhi seluruh arena, tidak menyisakan celah sedikit pun untuk menghindar. Cukup sampai di sini, di tengah kilatan cahaya petir, sebuah seringai dingin tersungging di bibir Qin Chen. Cambuk petir 5 lapis. Konyol, berani menggunakan petir di hadapanku. Apakah ketua Sekte Dewa Guntur tidak sadar bahwa serangan terkuatku sendiri juga berbasis pada elemen petir? Kekuatan penghakiman. Qin Chen berteriak pelan, dan aliran petir menyembur dahsyat dari dalam tubuhnya. Kerumunan orang di bawah seketika tercengang. Apa yang sedang terjadi? Bukankah serangan Yang Mulia Surgawi Mad Thunder belum sampai? Mengapa petir memancar dari tubuh pemuda itu? Banyak yang awalnya tidak melihat dengan jelas, mengira petir yang keluar dari tubuh Qin Chen hanyalah manifestasi dari serangan Yang Mulia Surgawi Mad Thunder yang sedang meluncur masuk. Namun, banyak ahli lainnya segera menyadari kenyataan yang sebenarnya. Itu adalah kekuatan penghakiman yang bergejolak di dalam diri Qin Chen. Ia berubah menjadi sosok raksasa petir, dan zirah ilahi Haotian dengan cepat mewujud di sekujur tubuhnya.
Meskipun Qin Chen sebenarnya bisa membunuh Yang Mulia Surgawi Mad Thunder tanpa mengenakan zirah ilahi Haotian, ia sengaja memanggilnya agar tidak terlihat terlalu mencolok. Namun, dengan latar belakang kekuatan penghakiman milik Qin Chen, zirah ilahi Haotian itu memancarkan kilatan petir, tampak seolah-olah ditempa dari petir itu sendiri. Asteris boom. Asteris dua sosok raksasa yang diselimuti petir saling berhadapan di tengah kehampaan. Mati. Qin Chen meraung keras bagaikan guntur. Sungai segudang pedang, yang sebelumnya mewujud sebagai aliran deras bilah-bilah pedang, dengan cepat memadat menjadi pedang emas raksasa yang menjulang tinggi ke angkasa. Energi pedang bergejolak di permukaannya saat pedang itu menebas dengan ganas ke arah palu Dewa Petir. Pada saat yang sama, petir menyembur keluar dari tubuh Qin Chen dan dengan cepat menyatu ke dalam sungai segudang pedang. Sementara hukum petir meledak dengan intensitas yang dahsyat. Hahaha, konyol, berani menggunakan hukum petir di hadapanku. Kau hanya sedang pamer di depan ahlinya. Mati. Yang Mulia Surgawi Kuang Lei berteriak, dan 5 cambuk petir dengan cepat melesat melilit ke arah Qin Chen. Asteris boom. 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 Asteris cambuk-cambuk petir yang mengerikan itu, yang besarnya menyerupai pilar langit, berubah wujud menjadi 5 naga ilahi dan dengan cepat menjerat Qin Chen. Asteris crackle. Snap. Asteris kilatan petir menyambar-nyambar dengan liar. Cambuk-cambuk petir yang syarat dengan kekuatan guntur yang menakutkan itu berusaha mencabik-cabik Qin Chen dan menghancurkan tubuh fisiknya hingga luluh lantak. Hahaha, melihat hal itu, mata Yang Mulia Surgawi Kuang Lei dipenuhi kegembiraan yang meluap-luap, dan ia tertawa terbahak-bahak. Mati, ia mengerahkan teknik cambuk petir 5 lapis, miliknya dengan ganas, berniat menghancurkan Qin Chen hingga berkeping-keping. Namun, betapa terkejutnya ia saat mendapati bahwa tidak peduli seberapa kuat ia mengerahkan teknik tersebut, ia sama sekali tidak mampu menghancurkan zirah petir yang melindungi tubuh Qin Chen. Zirah berharga macam apa ini? Yang Mulia Surgawi Kuang Lei terperangah. Teknik cambuk petir 5 lapis, miliknya adalah salah satu jurus pamungkas terkuatnya, yang mampu melukai parah atau bahkan membunuh sesama Yang Mulia Surgawi. Namun jurus itu gagal membunuh Qin Chen, yang hanyalah seorang Yang Mulia Bumi. Sebuah artefak tingkat tinggi milik Yang Mulia Surgawi. Ini tak diragukan lagi merupakan artefak tingkat Heavenly Venerate lainnya. Saat Heavenly Venerate Kuang Lei masih terguncang oleh rasa terkejut dan amarah, pedang panjang yang diselimuti petir di tangan Qin Chen menebas dengan kekuatan yang meledak-ledak. Tahan itu, Heavenly Venerate Kuang Lei meraung sambil menghentakkan palu Dewa Petir miliknya ke depan. Dengan dentuman dahsyat, palu Dewa Petir berbenturan keras dengan pedang petir raksasa milik Qin Chen. Percikan petir yang tak berujung menyembur keluar, dan pedang panjang emas Qin Chen bahkan membuat palu Heavenly Venerate Kuang Lei terpental jauh hanya dengan satu tebasan. Kekuatan petir yang mengerikan seketika melenyapkan energi petir yang telah dilepaskan Heavenly Venerate Kuang Lei dan dengan cepat melilit tubuhnya. Bagaimana mungkin, Heavenly Venerate Kuang Lei merasakan hawa dingin menjalar di punggungnya, bulu kuduknya meremang. Sebab, di dalam energi petir Qin Chen terkandung kekuatan pemusnahan kuno. Sebuah kekuatan yang bahkan melampaui petir miliknya sendiri, yang tanpa henti melenyapkan kekuatannya. Mustahil. Celestial Lord Kuang Lei hampir tidak bisa mempercayainya. Qin Chen hanyalah seorang ahli venerable, meskipun ia telah menguasai hukum petir. Bagaimana mungkin ia bisa menandingi ketua sekte Dewa Petir, seorang ahli tingkat Celestial Venerable? Tunggu, mengapa asal-usul kekuatan petir ini terasa melampaui asal-usul petir miliknya sendiri? Asteris crackle. Asteris di bawah kekuatan penghakiman itu. Daging di tubuh Celestial Lord Kuang Lei mulai hancur dan meledak dengan cepat, dan ia menjerit kesakitan. Itu adalah, di luar arena. Mata Ji Tianyao membelalak, saat merasakan kekuatan penghakiman yang memancar dari Qin Chen. Raut wajahnya menunjukkan keterkejutan yang luar biasa. Bukan hanya dia, ekspresi beberapa Celestial Venerable Senior di tengah kerumunan juga berubah. Aura kekuatan petir yang dilepaskan Qin Chen terasa sangat familiar bagi mereka, seolah-olah mereka pernah menjumpainya di suatu tempat sebelumnya. Sialan, bocah tengik. Aku akan bertarung sampai mati denganmu. Celestial Lord Kuang Lei meraung, berusaha melepaskan diri. Namun tepat pada saat itu, asal-usul waktu, Asteris Ham, Asteris Qin Chen mengaktifkan hukum waktu. Dan dalam sekejap, waktu di ruang itu pun terhenti. Kekuatan hukum Dao Surgawi di dalam tubuh Celestial Lord Kuang Lei juga ikut membeku untuk sepersekian detik itu. Di tengah keheningan sesaat itu, tatapan Qin Chen berubah dingin, dan pedang petir di tangannya menebas dalam ketubuh Celestial Lord Kuang Lei. Kekuatan penghakiman, melahap. Qin Chen mengeluarkan seruan rendah. Kekuatan penghakiman melonjak keluar,
Energi petir di dalam diri Venerable Kuang Lei, yang bagaikan banjir bandang, dengan cepat dilahap oleh Qin Chen. Perlu dicatat bahwa kekuatan penghakiman milik Qin Chen tidak gentar bahkan saat menghadapi kesengsaraan petir surgawi dan mampu menyerapnya dengan mudah. Menyerap energi petir Venerable Kuang Lei hanyalah perkara sepele jika dibandingkan dengan hal itu. Asteris boom. Asteris energi petir yang mengerikan dengan cepat membanjiri tubuh Qin Chen, memperkuat kekuatan internalnya sendiri. Tidak, Venerable Kuang Lei meraung karena terkejut dan marah. Berjuang untuk melepaskan diri. Namun sia-sia, esensi dirinya terkuras habis dengan cepat. Detik berikutnya, asteris boom. Asteris, seluruh tubuhnya meledak menjadi kilatan petir. Aura jiwa muncul dari cahaya tersebut. Itu adalah jiwa Venerable Kuang Lei yang berusaha melarikan diri dari tempat kejadian. Gawat, penguasa Istana Dewa Bintang dan penguasa Gunung Dayu berubah pucat. Sosok mereka berkelebat saat bersiap untuk turun tangan. Kalian berdua, pertarungan ini belum usai. Bukankah tidak pantas untuk ikut campur sekarang? Venerable Senggong terkekeh pelan. Tanpa mereka sadari, dia telah muncul di hadapan mereka, menghalangi jalan mereka dengan senyuman di wajahnya. Aku menyer. Di arena, jiwa Venerable Kuang Lei meraung. Dia berusaha menyatakan kekalahan. Asteris wus. Asteris sebelum dia sempat menyelesaikan kata-katanya. Aliran cahaya pedang yang mengerikan menyapu lewat, jiwa Heavenly Venerate Kuang Lei seketika musnah, lenyap ke dalam kehampaan. Asteris dentang. Asteris. Sebuah palu petir raksasa jatuh dari langit ke lantai arena, disertai dengan cincin penyimpanan milik Yang Mulia Kuang Lei dan beberapa sisa pakaiannya yang compang camping. Sementara itu, sosok Yang Mulia Kuang Lei sendiri telah lenyap sepenuhnya. Setelah mengambil palu dewa petir dan cincin penyimpanan tersebut, kilatan petir di arena dengan cepat memudar. Qin Chen menarik kembali sungai segudang pedang miliknya, yang berubah menjadi pedang-pedang emas kecil sebelum akhirnya menghilang, serta memasukkan kembali armor ilahi Haotian ke dalam tubuhnya. Apakah ada orang lain yang ingin maju dan menantangku? Qin Chen melayangkan pandangan tenang dan acuh tak acuh ke arah kerumunan di bawah, yang semuanya terdiam membisu karena terpana. Bab 4286, Sisa-sisa Klan Ji. Saat itu, Qin Chen berdiri di atas panggung arena. Dia tampak sangat tenang dan kalem. Dengan senyum tersungging di bibirnya, sosoknya benar-benar terlihat seperti anak kecil yang polos dan tidak berbahaya. Dia memandang ke arah banyak ahli yang hadir, baik itu para jenius muda maupun sosok-sosok di tingkat Heavenly Venerate. Dia melontarkan pertanyaan itu seolah-olah itu adalah hal yang paling biasa. Apakah ada orang lain yang ingin naik dan menantangku? Itu adalah pernyataan yang sangat tenang. Namun, kata-kata itu membuat semua orang yang hadir bergidik. Kulit kepala mereka meremang karena rasa ngeri. Mengerikan. Sungguh mengerikan. Kilatan petir berkecamuk di sekeliling tubuh Qin Chen. Sementara arena, yang baru saja menjadi lokasi pertarungan sengit, perlahan kembali tenang. Akan tetapi, palu dewa petir yang tergeletak di tanah, tertanam dalam di lantai arena, serta sisa-sisa tubuh Heavenly Venerate Kuang Lei yang hancur berserakan, memperjelas satu hal bagi semua orang, seorang Heavenly Venerate telah tewas. Seorang Heavenly Venerate, sosok ahli tingkat atas di antara berbagai ras. Di medan perang antar ras, sosok seperti itu bisa memicu perang besar yang menentukan hidup dan mati miliaran anggota klannya. Namun kini, Heavenly Venerate Kuang Lei, pemimpin sekte Dewa Petir dan seorang ahli di tingkat Heavenly Venerate, telah tewas tepat di sini, di panggung arena klan Ji kuno, hanya karena sebuah kompetisi bela diri demi pernikahan. Keterkejutan, ketakutan, kemarahan yang meluap-luap, berbagai emosi berkecamuk di hati para ahli yang hadir. Bahkan Ji Tianyao, leluhur keluarga Ji, terpana, matanya terbelalak lebar, dipenuhi rasa tidak percaya. Bagaimana mungkin orang ini begitu kuat? Seorang Earth Venerable bisa membunuh seorang Heavenly Venerate. Jenius tiada taraf macam apa ini? Itu adalah pencapaian yang hampir belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah. Sebagai klan kuno di alam kuno, keluarga Ji memiliki garis keturunan keos, yang menganugerahi mereka kekuatan dahsyat dan bakat luar biasa. Para jenius dengan garis keturunan seperti itu biasanya memiliki keunggulan nyata dibandingkan jenius manusia pada tingkat kultivasi yang sama. Namun, bahkan para jenius dari keluarga Ji sendiri tidak akan pernah berani mengklaim bahwa mereka bisa membunuh seorang Heaven Venerable saat masih berada di tahap Earth Venerable Asteris. Faktanya, masalahnya bukan hanya soal tahap Earth Venerable. Bahkan antara dua kultivator yang sama-sama berstatus Heaven Venerable, bukanlah hal mudah bagi salah satu pihak untuk membunuh pihak lainnya. Tapi sekarang, rasa kesal,
Penyesalan. Seandainya dia tahu hal ini akan terjadi, Ji Tianyao tidak akan pernah setuju untuk menjodohkan Ji Ruyue dengan kepala keluarga Xiao. Jika dia bisa memenangkan hati faksi Heavenly Work, dan mengamankan kesetiaan seorang jenius yang tiada taraf, posisi keluarga Ji di alam kuno akan langsung melonjak hingga 50%. Tidak perlu lagi ada turnamen bela diri untuk menentukan aliansi pernikahan. Namun, semuanya sudah terlambat. Informasi yang ditujukan untuk kepala keluarga Xiao, yang seharusnya disampaikan oleh Ji Ruyue, baru saja dikirimkan ke keluarga Xiao oleh Jinanan beberapa saat yang lalu. Menarik kembali informasi itu bukanlah hal yang mudah. Sial, pikiran berkecamuk dengan cepat di benak Ji Tianyao saat ia memikirkan cara untuk memperbaiki hubungan antara keluarga Ji dan Heavenly Work, dan, sebagai dampaknya, hubungannya dengan Qin Chen. Mungkin, membebaskan Ruyue dan Wuxue dari gunung penjara. Atau mungkin, menawarkan orang lain kepada keluarga Xiao sebagai gantinya. Namun, melakukan hal itu sangatlah sulit. Bukan hanya Ji Tianyao yang terpana. Di luar wilayah leluhur klan Ji, di kehampaan yang agak jauh, kelompok-kelompok dari klan Xiao, Ye, dan Jiang juga dibuat tercengang. Tidak terbayangkan, sulit dipercaya, para penonton ini terkejut, ngeri, dan tak bisa berkata-kata. Klan-klan kuno di alam kuno melacak garis keturunan mereka hingga ke zaman purba dan membanggakan diri sebagai ras manusia sejati yang memiliki garis keturunan mulia. Selama ratusan juta tahun, meskipun mengakui diri mereka sebagai manusia, mereka sengaja memisahkan diri dari manusia biasa di dunia luar. Hal itu didasari oleh rasa angkuh dan memandang rendah pihak lain. Namun kini, mereka semua terpana oleh kekuatan luar biasa yang diperlihatkan Qin Chen. Mereka telah mempertimbangkan berbagai kemungkinan. Misalnya, Qin Chen akan dibunuh oleh Yang Mulia Surgawi Kuang Lei. Atau Qin Chen akan terluka parah oleh Yang Mulia Surgawi Kuang Lei dan terpaksa mengakui kekalahan. Atau mungkin Qin Chen mampu menahan serangan Yang Mulia Surgawi Kuang Lei cukup lama hingga Yang Mulia Surgawi Sengong turun tangan dan menyelamatkannya. Skenario paling ekstrim yang mereka bayangkan adalah Qin Chen dan Yang Mulia Surgawi Kuang Lei akan bertarung dengan kekuatan yang seimbang. Namun, satu kemungkinan yang bahkan tidak pernah mereka pertimbangkan justru terjadi di depan mata mereka. Yang Mulia Surgawi Kuang Lei tewas secara telak di tangan Qin Chen. Rasanya seperti mimpi, terkejut, dan rasa tidak percaya yang luar biasa. Qin Chen. Patriark keluarga Xiao bergumam. Matanya memancarkan kilatan tajam saat ia menoleh ke arah kepala keluarga Ye dan Jiang. Dari mana datangnya sosok jenius seperti ini secara tiba-tiba? Apakah kalian tahu sesuatu tentang dia? Seorang jenius dengan kaliber seperti ini seharusnya sudah lama dikenal luas di kalangan umat manusia. Mengapa hampir tidak ada kabar tentang dirinya sampai ia tiba-tiba muncul entah dari mana? Kepala keluarga Ye angkat bicara dengan penuh keheranan. Patriark Xiao. Pemuda ini berasal dari alam surga milik umat manusia. Kabarnya, dia adalah putra suci dari organisasi Heavenly Work dan kemudian mewarisi warisan Heaven Reaching Sword Pavilion. Saat dia masih berada di tingkat Holy Lord, leluhur iblis abis bahkan pernah mengirim para demon venerable untuk memburunya. Meskipun alam kuno terisolasi, tempat itu tidak sepenuhnya terputus dari dunia luar. Informasi mengenai Qin Chen bukanlah rahasia tingkat tinggi, sehingga keluarga Ye dengan cepat berhasil mengumpulkan beberapa detail. Heaven Reaching Sword Pavilion. Tatapan Patriark Xiao menajam. Itu memang kekuatan yang sangat hebat. Itu adalah salah satu kekuatan tertinggi umat manusia di zaman kuno. Sebuah entitas menakutkan yang setara dengan Craftsman's Guild dan pemimpin dalam jalan pedang. Pendirinya, leluhur pedang, memiliki kemampuan yang benar-benar melampaui batas-batas alam semesta. Di era kuno itu, ras iblis bersekongkol dengan ras kegelapan untuk melancarkan serangan mendadak terhadap kekuatan-kekuatan tingkat atas di seluruh alam semesta yang dianggap sebagai ancaman potensial bagi mereka. Paviliun Pedang Penembus Langit adalah salah satu target tersebut. Pada akhirnya, meskipun Paviliun Pedang Penembus Langit hancur, ras iblis menderita kerugian besar. Bahkan beredar kabar bahwa seorang tokoh setingkat pemimpin dari ras kegelapan tewas dalam pertempuran itu. Meskipun informasi semacam itu mungkin dianggap sebagai rahasia yang tidak diketahui umum atau intelijen rahasia bagi manusia biasa, hal itu sama sekali bukan rahasia bagi sosok kuat dari alam kuno seperti kepala keluarga Xiao. Pantas saja, jadi dia mendapatkan warisan Paviliun Pedang Penembus Langit. Kepala keluarga Xiao tiba-tiba menyadari sesuatu. Hal itu tentu saja menjelaskan segalanya. Kekuatan macam apa sebenarnya Paviliun Pedang Penembus Langit itu? Di era kuno, kekuatan seperti Sekte Dewa Petir tidak akan berani menantang Paviliun Pedang Penembus Langit.
paviliun itu kemungkinan besar bisa melenyapkan sekte Dewa Petir dari muka bumi hanya dengan jentikan jari. Menarik, siapa jenius dari keluarga Ji yang diincar oleh Qin Chen? Apakah itu Ji Xinyi? Mata kepala keluarga Xiao berkilat penuh pemikiran. Kepala keluarga Ye menggelengkan kepala dan berkata, bukan, ku dengar itu adalah seorang wanita bernama Ji Ruyue. Dia awalnya bukan anggota keluarga Ji, kabarnya dia naik dari alam bawah. Dia kemungkinan besar adalah keturunan dari cabang keluarga Ji yang terasing. Apa yang mungkin disebut sebagai sisa-sisa, yang kemudian ditemukan dan dibawa kembali oleh keluarga itu dari alam manusia di langit. Dia dan Qin Chen dikabarkan sebagai suami istri. Dan ada rumor bahwa Qin Chen juga naik dari alam bawah. Saat kepala keluarga Ye berbicara, kilatan cahaya melintas jauh di dalam matanya. Dia sengaja menekankan bahwa wanita itu adalah sisa-sisa dari keluarga Ji. Dia tahu betul mengapa sisa-sisa anggota klan itu berakhir di alam bawah sejak awal. Itu karena keluarga Ji gagal dalam upaya mereka memperebutkan alam kuno dan, di bawah tekanan keluarga Xiao, terpaksa memburu serta mengasingkan kerabat mereka sendiri. Dengan kata lain, leluhur Ji Ruyue terpaksa pindah ke alam bawah justru karena ulah keluarga Xiao. Bagi leluhur Ji Ruyue, keluarga Xiao pada dasarnya adalah musuh. Dengan menyoroti hal ini, dia berharap jika keluarga Xiao mulai waspada terhadap Qin Chen dan berkonflik dengan Heavenly World, posisi keluarga Ye di alam kuno mungkin akan menjadi lebih aman. Sisa anggota klan Ji, siapa sangka dia benar-benar berhasil naik ke alam atas. Menarik sekali. Terlebih lagi, dia adalah istri Qin Chen. Di ras manusia kita, Supreme Xiao Yao juga naik dari alam bawah. Dalam waktu kurang dari 10.000 tahun, dia bangkit menjadi seorang Supreme manusia. Melihat Qin Chen sekarang, dia jelas menunjukkan potensi untuk menjadi sosok Supreme Xiao Yao yang kedua. Kepala klan Jiang juga angkat bicara. Kata-katanya terdengar santai, namun menyimpan maksud tersembunyi. Bab 4287, sungguh menarik. Keluarga Xiao pasti merasa cukup panik. Jika Qin Chen benar-benar menjadi menantu keluarga Ji, dan dengan dukungan Heavenly World, bahkan mungkin menjadi sosok Supreme Xiao Yao kedua, maka status dan kekuatan keluarga Ji akan melonjak drastis, yang pada gilirannya menjadi ancaman bagi keluarga Xiao. Apa yang harus dilakukan keluarga Xiao? Membunuh Qin Chen untuk melenyapkan ancaman itu? Atau, para kepala keluarga Jiang dan Ye tertawa kecil dalam hati. Apapun hasilnya, selama keluarga Xiao dan Ji tetap bermusuhan, keluarga mereka sendiri akan tetap memiliki peluang. Ji Ruyue mendengar hal itu. Mata kepala keluarga Xiao berbinar saat sebuah gagasan menarik muncul di benaknya. Menarik, sungguh menarik. Kepala keluarga Xiao tersenyum. Ia melirik sekilas ke arah kepala keluarga Ye dan Jiang dengan tatapan yang menyiratkan makna mendalam. Apakah mereka benar-benar mengira dia tidak menyadari niat mereka? Jika keluarga Xiao begitu mudah terpancing, mereka tidak akan menjadi kekuatan dominan di alam kuno. Namun, situasi di sini telah melampaui perkiraan awalnya dan bahkan melibatkan anggota keluarga Ji. Masalah ini harus dilaporkan kepada leluhur tua. Dia tidak bisa mengambil keputusan ini sendirian. Tanpa menunda-nunda, kepala keluarga Xiao diam-diam mengirimkan pesan. Sementara itu, di kediaman keluarga Ji, Qin Chen berdiri dengan gagah di atas panggung arena, dikelilingi oleh keheningan. Apa, tidak ada lagi yang mau naik? Tanya Qin Chen dengan tenang. Namun, kerumunan orang hanya saling berpandangan. Tidak ada seorang pun yang melangkah maju untuk menanggapi. Sialan, siapa yang mau maju sekarang? Mengenai generasi muda, tak perlu dikatakan lagi. Naik ke sana hanya berarti dihancurkan seketika. Dan para ahli dari generasi tua, mengapa mereka harus mempermalukan diri sendiri? Mereka telah menyaksikan ketua sekte Thunder God tewas tepat di sana. Bahkan jika mengesampingkan apakah mereka benar-benar bisa menandingi Qin Chen dalam pertarungan, apakah itu sepadan? Apakah sepadan untuk menyinggung Tiangong dan memusuhi sosok jenius yang begitu luar biasa? Semuanya demi seorang wanita yang bahkan belum pernah mereka temui. Siapapun yang mampu bertahan hidup selama ini pastilah bukan tipe orang yang membiarkan nafsu mengaburkan penilaian mereka. Lagi pula, mengingat status mereka, mencari wanita cantik bukanlah hal yang sulit. Bahkan jika mereka benar-benar tertarik pada keluarga Ji, menantang Ouyang Chen dari Aula Dewa Hampa, Void God Hall, mengalahkannya demi mendapatkan Ji Xinyi, akan jauh lebih aman daripada menantang Qin Chen. Tentu saja, ada pihak-pihak yang tertarik pada harta karun tingkat Heavenly Venerate kelas atas yang dimiliki Qin Chen. Namun, serangan cambuk petir 5 lapis milik ketua sekte Dewa Petir telah gagal menembus pertahanan Qin Chen.
Semua orang bisa melihat bahwa zirah petir yang dikenakan Qin Chen pastilah merupakan artefak tingkat Heavenly Venerate kelas atas. Ditambah dengan penguasaannya atas kemampuan seperti asal-usul waktu Origin of Time, peluang untuk mengalahkannya sangatlah kecil. Dan mencoba membunuh Qin Chen tepat di hadapan Heavenly Venerate Sengong. Itu adalah tugas yang hampir mustahil. Risikonya jauh lebih besar daripada potensi keuntungan yang bisa didapat. Pada saat itu, Qin Chen benar-benar telah membuat semua orang yang hadir merasa gentar. Melihat tak ada seorang pun yang angkat bicara, Qin Chen segera mengalihkan pandangannya ke arah penguasa Istana Dewa Bintang dan penguasa Gunung Ilahi Dayu, yang matanya menyiratkan campuran antara kemarahan dan keterkejutan, lalu mencibir, "Kalian berdua, apakah kalian ingin maju dan melakukannya sendiri?" Senyum dingin dan penuh ejekan tersungging di bibir Qin Chen. "Kalian berdua sudah lama ingin membunuhku, bukan? Dulu di lokasi warisan Paviliun Pedang Penembus Langit Heaven Reaching Sword Pavilion, para venerable di bawah komando kalian mencoba membunuhku namun gagal. Kemudian, kalian masing-masing mengirim si Duoluo dan venerable Juesan, lagi-lagi, dengan niat untuk membunuhku. Oh, aku lupa menyebutkan. Alasan mengapa si Duoluo dan venerable Juesan lenyap tanpa jejak adalah karena aku telah membunuh mereka. Dan sekarang, kalian mengirim penerus kalian sendiri menuju kematian. Bahkan menghasut ketua sekte Dewa Petir untuk datang dan membuang nyawanya dengan sia-sia. Jadi, apa langkah selanjutnya? Apakah kalian berdua berniat mengambil tindakan sendiri? Jika kalian tidak bertindak sekarang, kalian mungkin tidak akan mendapat kesempatan lagi begitu aku mencapai kematangan penuh." Qin Chen mencibir. Suaranya syarat dengan nada meremehkan. Asteris boom, asteris. Seluruh arena seketika menjadi gempar. Itu adalah pengungkapan yang mengejutkan. Apa? Jadi begitulah ceritanya. Istana Dewa Bintang dan Gunung Ilahi Dayu ternyata memang berniat membunuh Qin Chen sejak awal, dan bahkan sudah kehilangan dua kelompok orang dalam upaya tersebut. Pantas saja, pada saat itu, semua orang mendapat pencerahan. Mereka akhirnya mengerti mengapa Istana Dewa Bintang dan Gunung Ilahi Dayu mengincar Qin Chen sejak awal. Ternyata, ada perseteruan lama di antara pihak-pihak tersebut. Penguasa Istana Dewa Bintang, penguasa Gunung Ilahi Dayu. Jadi, dua faksi besar kalian selama ini diam-diam memburu putra suci dari Heavenly World-ku. Asteris boom. Asteris aura mengerikan melonjak naik. Itu adalah Sengong Tianzun. Memancarkan niat membunuh. Dengan 6 harta karun tingkat Heavenly Venerate yang luar biasa melayang di atas kepalanya. Jika kalian tidak memberiku penjelasan hari ini, jangan salahkan aku jika bertindak kejam. Menghadapi dua sosok ahli tingkat atas, Sengong Tianzun sama sekali tidak menunjukkan rasa takut. Sebaliknya, dia tampak siap untuk menyerang. Banyak orang di lokasi kejadian menjadi pucat pasi dan buru-buru mundur. Orang gila. Semua orang dari faksi Heavenly World adalah orang gila. Meskipun alam semesta saat ini sedang dilanda perang besar antara ras manusia dan iblis, yang melarang konflik sembarangan antar faksi manusia, situasinya akan berbeda jika Istana Dewa Bintang dan Gunung Ilahi Dayu benar-benar diam-diam mengincar putra suci Heavenly World. Tidak ada faksi yang bisa menoleransi hal semacam itu. Namun, meskipun hal itu tidak bisa ditoleransi, apakah perlu terburu-buru memulai pertarungan tepat di sini, di wilayah keluarga Ji? Ekspresi penguasa Istana Dewa Bintang dan penguasa Gunung Ilahi Dayu pun berubah drastis. Mereka berteriak dengan tegas. "Sengong Tianzun, apa kau sudah gila? Apakah orang gila ini berpikir dia bisa melawan mereka berdua sendirian?" Sebuah pikiran kejam melintas di benak penguasa Istana Dewa Bintang dan penguasa Gunung Dayu. Mereka mempertimbangkan untuk mengabaikan segalanya demi membunuh Qin Chen saat itu juga, dengan alasan bahwa Sengong Tianzun seorang diri tidak akan mampu menghentikan mereka. Namun, pada akhirnya mereka menahan diri. Ini adalah wilayah keluarga Ji. Dan keluarga Ji tidak akan pernah mengizinkan tindakan semacam itu. Benar saja, ekspresi Ji Tianyao berubah drastis. Diiringi suara dentuman yang menggelegar, formasi kekacauan kuno melonjak, melepaskan aura mengerikan yang menekan area tersebut. Seketika itu juga, setiap ahli yang hadir merasakan beban luar biasa dari kekuatan dahsyat itu, membuat mereka sulit bernapas. Bagaimanapun juga, ini adalah wilayah keluarga Ji. Yang Mulia Sengong, penguasa Istana Dewa Bintang, penguasa Gunung Dayu, ini adalah wilayah keluarga Ji. Apapun perselisihan yang kalian miliki, harap selesaikan di luar, jangan melakukan kekerasan di sini. Ji Tianyao berteriak dengan tegas. Tubuhnya diselimuti aura seorang Heavenly Venerate tingkat puncak dan dipenuhi energi kekacauan primordial, memancarkan niat membunuh.
Dia benar-benar murka. Beberapa talenta luar biasa umat manusia telah tewas selama acara pemilihan pasangan keluarga Ji. Baru saja, ketua sekte Dewa Petir tewas tepat di tempat ini. Berita tentang hal ini pasti akan menimbulkan kehebohan besar di kalangan umat manusia dan mendatangkan kecaman keras terhadap keluarga Ji. Jika seorang leluhur dari salah satu dari tiga kekuatan besar, Heavenly World, Istana Dewa Bintang, atau Gunung Dewa Dayu, ikut tewas di sini, keluarga Ji akan benar-benar tamat. Keluarga Xiao pasti akan memanfaatkan kesempatan itu untuk menindas dan menghukum mereka dengan kejam atas nama alam kuno. Dan mengenai wakil kepala Aula Qin, Anda telah memenangkan pertarungan ini. Kecuali ada penantang lain, saya meminta Anda untuk mundur sejenak. Sementara untuk penguasa Istana Dewa Bintang dan penguasa Gunung Dayu, terlepas dari fakta bahwa status mereka tidak pantas, kedua pria itu sudah memiliki istri dan anak. Apapun situasinya, keluarga Ji tidak akan pernah menikahkan seorang wanita dengan mereka. Ji Tianyao berkata dengan nada dingin kepada semua sahabat yang hadir. Jika kalian ingin mengirim anggota generasi muda dari faksi kalian untuk bertanding, keluarga Ji menyambutnya. Namun, kami sama sekali tidak akan mengizinkan kalian untuk naik ke atas panggung sendiri. Tatapan Ji Tianyao terasa dingin menusuk. Kematian ketua sekte Dewa Petir sudah membuatnya berkeringat dingin. Jika kekacauan ini berlanjut, keluarga Ji pasti akan menjadi sasaran kemarahan semua orang. Faktanya, situasi ini sudah berubah menjadi sebuah lelucon konyol. Ketakutan terbesarnya saat ini adalah keluarga Xiao akan mencari alasan untuk menyerang mereka. Bab 4288, hampir menempel erat padanya. Melihat raut wajah serius leluhur Ji Tianyao, banyak ahli dari klan Ji yang berdiri di belakangnya memasang wajah muram, sangat memahami kekhawatiran sang leluhur. Awalnya, kompetisi bela diri untuk pernikahan ini seharusnya menjadi acara yang sangat menguntungkan bagi klan Ji. Namun kini, hal itu justru berubah menjadi semacam lelucon. Karena leluhur Ji Tianyao telah berbicara, junior ini tentu akan mematuhinya. Qin Chen segera tersenyum dan melangkah turun. Namun, sebelum kembali ke tempat duduknya, Qin Chen menoleh ke arah penguasa Istana Dewa Bintang dan penguasa Gunung Dayu. Dia mencibir, jika kalian berdua tidak terima, silakan terus mengirim orang untuk membunuh wakil kepala aula ini, atau bahkan melakukannya sendiri. Hanya saja, pertimbangkanlah konsekuensinya sebelum bertindak. Sebaiknya kalian menyiapkan beberapa peti mati tambahan. Jangan sampai ada terlalu banyak mayat dan tidak ada tempat untuk membaringkannya. Setelah mengatakan itu, Qin Chen duduk kembali di kursinya. Bahkan tidak sudi melirik mereka berdua lagi. Kau, penguasa Istana Dewa Bintang dan penguasa Gunung Dayu sangat murka. Ingin sekali membunuh Qin Chen di tempat. Bocah sialan itu, sombong, benar-benar terlalu sombong. Baik penguasa Istana Dewa Bintang maupun penguasa Gunung Dayu adalah pemimpin faksi tingkat atas ras manusia. Mereka memegang kekuasaan dan pengaruh besar, serta memiliki suara bahkan di dalam Dewan Ras Manusia. Kapan mereka pernah dihina seperti ini? Saat itu, penguasa Istana Dewa Bintang dan Gunung Dayu sangat ingin membunuh Qin Chen seketika. Namun, dengan hadirnya tokoh-tokoh seperti Shen Gong Tianzun dan Ji Tianyao, mereka menahan amarah dan duduk kembali. Meskipun niat membunuh yang berkobar di dalam diri mereka tetap sangat kuat. Melihat ketegangan di arena mereda, Ji Tianyao akhirnya menghela napas lega. Dia mengumumkan dengan suara lantang, merupakan kehormatan besar bagi klan Ji bahwa begitu banyak pahlawan dan tokoh terkemuka berkumpul di sini untuk mengikuti kompetisi bela diri demi sebuah pernikahan. Kita telah mencapai tahap ini dalam acara tersebut, terkait Ji Xinyi. Adakah jenius lain yang bersedia naik ke panggung dan menghadapi ketua muda Ouyang Chen dari Aula Dewa Hampa, Void God Hall? Jika tidak ada lagi penantang, kompetisi hari ini akan berakhir di sini. Klan Ji kemudian akan mengadakan perjamuan untuk menjamu Anda semua. Ji Tianyao hanya ingin segera mengakhiri kompetisi dan mencegah keributan lebih lanjut. Suasana arena menjadi hening. Setelah semua peristiwa yang terjadi, tidak ada faksi yang bersedia menantang Qin Chen. Mengenai Ouyang Chen, sebagian besar orang yang memiliki kekuatan untuk menantangnya sudah melakukannya. Dan mereka yang tersisa sadar betul bahwa mereka bukan tandingannya. Terlebih lagi, setelah menyaksikan peristiwa hari itu, semua orang bisa melihat bahwa meskipun klan Ji adalah klan kuno dari alam kuno, keberuntungan mereka tampaknya sedang meredup. Baiklah, karena tidak ada lagi yang maju untuk menantang. Pemenang kompetisi hari ini adalah Qin Chen dari Heavenly World dan Ouyang Chen dari Aula Dewa Hampa. Selamat kepada Anda berdua, silakan naik ke panggung. Ji Tianyao segera membuat pengumuman tersebut. Di pihak Aula Dewa Hampa,
Ouyang Chen tampak bersemangat saat menatap Ji Xinyi di atas panggung. Ji Xinyi adalah sosok wanita yang cantik jelita, memiliki garis keturunan klan kuno. Ia memancarkan aura yang luar biasa. Ouyang Chen mengajukan tantangan sebagian karena Aula Dewa Hampa menginginkan aliansi pernikahan dengan keluarga Ji, tetapi juga karena ia benar-benar terpikat oleh wanita itu. Bagi sosok hebat seperti dirinya, wanita biasa tidak akan mampu menarik perhatiannya. Dengan penuh sukacita, ia bergegas melangkah naik ke panggung. Namun, saat merasakan tatapan Ouyang Chen yang penuh gairah dan antusiasme, Ji Xinyi merasa tidak senang dan terganggu. Seandainya bukan karena penampilan Qin Chen, ia mungkin akan merasa cukup puas dengan Ouyang Chen. Bagaimanapun juga, pria itu adalah ketua muda Aula Dewa Hampa dan seorang ahli tingkat Earth Venerable di usia yang begitu muda. Namun, kehadiran Qin Chen benar-benar membayangi Ouyang Chen. Dalam segala aspek yang bisa dibayangkan, Ouyang Chen tampak jauh kalah unggul dibandingkan Qin Chen. Saat keduanya berdiri di atas panggung arena, pandangan kerumunan sepenuhnya tertuju pada Qin Chen, membuat Ouyang Chen hampir tak diperhatikan sama sekali. Akan tetapi, Ouyang Chen tidak merasa canggung sedikit pun. Dia sangat gembira, seolah-olah baru saja mencicipi madu, dan menatap Ji Xinyi dengan penuh semangat, larut dalam kebahagiaan karena berhasil memenangkan hati sang wanita jelita. Ji Xinyi, naiklah ke sini. Ji Tianyao memberikan perintah dengan suara rendah, lalu berbicara kepada Qin Chen dan kerumunan yang hadir. Karena Ji Ruyue saat ini sedang menjalankan misi di luar keluarga Ji, maka Ji Xinyi yang akan mewakili keluarga kita hari ini dalam penyatuan ikatan dengan Ouyang Chen dari Aula Dewa Hampa, Void God Hall. Dimengerti. Sambil mengertakkan gigi, Ji Xinyi melangkah maju. Dia berjalan dengan keanggunan yang luwes dan langkah yang ringan. Harus diakui, dia tampak seperti bidadari yang keluar dari sebuah lukisan. Sebagai gadis suci saintes keluarga Ji, dia tentu memiliki aura yang istimewa. Namun, dia merasa sosok Qin Chen agak menyebalkan untuk dipandang. Bukan berarti dia membencinya. Lebih tepatnya, dia tidak habis pikir mengapa seorang jenius tiada taraf seperti Qin Chen bisa tertarik pada gadis kampung seperti Ji Ruyue. Apa istimewanya wanita seperti itu? Atas dasar apa, seorang jenius sekaliber dia seharusnya berlutut di hadapan dirinya asteris, terpikat oleh pesonanya? Ya, pasti karena dia belum bertemu dengannya, belum menyaksikan kehebatannya, sehingga perhatiannya justru tertuju pada wanita seperti Ji Ruyue. Dengan pikiran seperti itu, Ji Xinyi perlahan melangkah naik ke panggung arena. Qin Chen menyadari Ji Xinyi berulang kali melirik ke arahnya dan merasa hal itu aneh, namun dia tidak terlalu memikirkannya. Sebaliknya, dia menangkupkan kedua tangan sebagai tanda hormat yang sopan kepada Ouyang Chen. Selamat, saudara Ouyang. Selamat juga untukmu, saudara Qin. Ouyang Chen sangat gembira. Dia buru-buru membalas salam hormat itu sebelum berbalik dan berjalan menghampiri Ji Xinyi. Melihat hal ini, Ji Xinyi mengernyitkan dahi. Rasa tidak puas dan kesalnya terhadap Ouyang Chen kian bertambah. Mengapa pria yang dekat dengan Ji Ruyue begitu luar biasa, sementara Ouyang Chen bersikap tak lebih dari seorang penjilat yang memalukan? Tidak, hanya pria terkuatlah yang pantas bersanding dengan Ji Xinyi. Dengan pemikiran itu, Ji Xinyi mengabaikan Ouyang Chen yang sedang mendekat dan melangkah langsung menghampiri Qin Chen. Senyum tersungging di bibirnya, sementara matanya yang berbinar dan ekspresif seolah berbicara banyak hal, melontarkan tatapan menggoda yang memikat ke arah pria itu. Qin Chen mencium aroma wangi lembut saat Ji Xinyi tersenyum dan berkata, "Melihat sikap gagah berani Anda di arena tadi sungguh menggetarkan hati saya sangat mengagumi Anda." Sembari tersenyum, ia mencondongkan tubuh ke depan, memperlihatkan hamparan kulit seputih salju yang memukau dan begitu cerah hingga menyilaukan mata. Kilasan warna putih salju itu tampak kontras dan mencolok, cukup untuk membuat jantung seorang pria berdegup kencang. Hehe, Anda terlalu memuji, Nona Xinyi. Saya hanya menyingkirkan beberapa bajingan tak berarti. Itu bukanlah hal yang patut dibanggakan. Qin Chen menjawab dengan senyuman. Meski merasa heran, ia tetap tampak tenang di luar, sama sekali tidak tergoyahkan oleh kecantikan Ji Xinyi yang memukau. Melihat hal itu, Ji Xinyi mendekat lagi, dadanya yang padat dan seputih salju nyaris bersentuhan dengan tubuh Qin Chen, lalu terkekeh pelan. Anda terlalu rendah hati, Tuan Muda Qin. Berdiri tegak tanpa rasa takut menghadapi kekuasaan dan penindasan seperti yang Anda lakukan. Di mata saya, itulah ciri seorang pahlawan sejati. Hah, Kakak Ruyue sungguh beruntung memiliki teman seperti Anda. Sebenarnya, hubungan saya dengannya cukup akrab. Meskipun ia berasal dari alam bawah dan memiliki latar belakang serta garis keturunan yang lebih sederhana,
Ia memiliki hati yang baik dan merupakan wanita muda yang luar biasa. Ji Xinyi menghela napas. Sayangnya, ia tidak memiliki garis keturunan kuno yang murni dari klan Ji. Ia bukan putri sah klan. Jadi ia tidak bisa mendapatkan dukungan kuat seperti yang saya miliki. Sejujurnya, saya juga sudah lama mengagumi Anda, Tuan Muda Qin. Ji Xinyi berbicara dengan nada lembut dan halus. Merapat begitu dekat hingga tubuhnya hampir bersentuhan dengan Qin Chen. Bab 4289. Perubahan situasi. Ekspresi orang-orang di bawah panggung berubah seketika. Apa yang sebenarnya terjadi dengan Ji Xinyi? Pasangan kencan butanya seharusnya adalah Ouyang Chen. Mengapa dia malah mengobrol dengan begitu akrab dan ceria bersama Qin Chen? Terlebih lagi, dilihat dari kata-katanya, dia tampak cukup tertarik pada Qin Chen. Mungkinkah dia mulai menaruh hati pada Qin Chen dari Heavenly World ini? Namun, begitu pikiran itu terlintas di benak mereka, semua orang pun mengerti, jika dipikir-pikir kembali. Mengingat penampilan Qin Chen yang luar biasa menakutkan sebelumnya, serta bakat dan kekuatannya yang tiada taraf, seandainya mereka adalah wanita, mereka pun kemungkinan besar akan tertarik padanya. Satu-satunya orang yang patut dikasihani adalah Ouyang Chen yang berdiri di dekat situ. Wajahnya berubah pucat pasi karena marah dan malu, dan dia tampak sangat canggung. Yang lebih mengejutkan lagi adalah Ji Tianyao dan Ji Tianqi, yang juga hadir di sana, sama sekali tidak berniat untuk ikut campur. Sebenarnya, Ji Tianyao awalnya berniat menghentikan hal itu. Namun saat melihat Ji Xinyi secara aktif mencoba merayu Qin Chen, jalan pikirannya pun berubah. Dia sangat menyadari pesona Ji Xinyi. Sebagai gadis suci, saintes dari keluarga Ji, tidak ada satupun pria di kalangan generasi muda yang tidak tertarik padanya. Mengingat Jiru Yue sedang dikurung di gunung belakang, kecil kemungkinannya untuk dibebaskan dengan mudah dan sudah dijodohkan dengan keluarga Xiao. Jika Ji Xinyi bisa merayu Qin Chen dan membuatnya mengubah pikiran untuk lebih memilih dirinya, itu justru akan menjadi hasil yang cukup bagus. Dalam skenario itu, Ji Xinyi bisa dijodohkan dengan Qin Chen, sementara keluarga Ji tinggal mencari wanita lain untuk ditawarkan kepada Ouyang Chen, sebuah solusi yang akan memuaskan semua pihak. Napas Ji Xinyi terasa manis dan harum. Dia mendekatkan bibirnya yang merah menyala ke arah Qin Chen, memancarkan aura pesona yang luar biasa memikat. Dia terkekeh dalam hati, yakin bahwa Qin Chen tidak mungkin bisa menolak pesonanya. Namun, di luar dugaannya, ekspresi Qin Chen tiba-tiba berubah drastis. Dia membentak dengan tegas, Ji Xinyi, tunjukkan rasa hormat kepada Ru Yue. Sadarilah posisimu, apakah Ru Yue adalah sosok yang statusnya pantas kau rendahkan? Asteris boom. Asteris aura yang menakutkan meledak dari tubuh Qin Chen, menekan Ji Xinyi dengan sangat kuat. Status dan garis keturunan yang rendah, katanya. Apakah kedudukan Jiru Yue benar-benar sesuatu yang pantas dikritik oleh orang seperti Ji Xinyi? Siapapun boleh menghinanya, tetapi tidak ada seorang pun yang diizinkan menghina Ru Yue, menghina wanitanya. Asteris tergopoh-gopoh mundur. Asteris terdesak mundur beberapa langkah akibat tekanan dahsyat dari aura Qin Chen. Rambut Ji Xinyi menjadi acak-acakan dan ekspresinya menunjukkan campuran antara keterkejutan dan kemarahan. Asteris dasar orang gila. Asteris. Wajah Ji Xinyi memerah padam karena amarah yang meluap-luap. Asteris sialan. Bocah itu benar-benar menyebalkan. Asteris, Tuan Muda Qin. Apa maksud semua ini? Ji Xinyi sangat ingin meluapkan amarahnya saat itu juga. Namun ia menarik napas dalam-dalam dan berhasil meredam gejolak emosi di dalam dirinya. Dengan dada yang masih naik turun, ia memaksakan senyum dan bertanya, Tuan Muda Qin, apa maksud semua ini? Qin Chen melirik Ji Xinyi dengan tatapan dingin dan berkata, Ji Xinyi, priamu ada di sana. Mulai sekarang, aku tidak ingin mendengar satu pun kata buruk tentang Ru Yue darimu. Seandainya kau dan Ru Yue bukan sama-sama berasal dari keluarga Ji, aku, sebagai wakil ketua aula, pasti tidak akan membiarkanmu begitu saja. Qin Chen mendengus dingin. Kau, Ji Xinyi belum pernah mengalami penghinaan atau perlakuan memalukan seperti ini sebelumnya. Sambil mengertakkan gigi, wajahnya menunjukkan rasa malu sekaligus amarah. Qin Chen, kau sudah keterlaluan. Apa hebatnya Jiru Yue? Dia hanya mengambil alih posisiku sebagai sang suci agar bisa dikirim ke Xinyi. Diamlah. Ekspresi Ji Tianyao berubah. Ia segera memotong perkataan wanita itu melalui transmisi suara rahasia. Menyadari kesalahannya, Ji Xinyi segera menutup mulut rapat-rapat dan tidak berkata apa-apa lagi. Apa? Dikirim kemana? Ru Yue dikirim untuk apa? Tatapan Qin Chen berubah dingin saat ia tiba-tiba merasakan ada sesuatu yang tidak beres.
Asteris boom. Asteris aura mengerikan meledak dari tubuhnya dan menghantam Ji Xinyi. Seketika melumpuhkannya serta menekannya dengan begitu kuat hingga ia kesulitan bernapas. Wakil Kepala Aulakin, hentikan. Ji Tianyao buru-buru melangkah maju. Aura dahsyat dari formasi kuno kekacauan turun dengan suara gemuruh, menghalangi agresi Qin Chen terhadap Ji Xinyi. Energi luas yang memancar dari formasi itu memaksa Qin Chen mundur 2 langkah. Ekspresinya sedikit berubah. Sebagai leluhur dengan tingkat kultivasi puncak Heavenly Venerate, Ji Tianyao memiliki kekuatan luar biasa dan aura yang sangat menekan. Hehe, Wakil Kepala Aulakin, Xinyi tidak bermaksud buruk. Mengenai apa yang dikatakannya tadi, itu menyangkut warisan keluarga Ji, itu hanyalah kesalahpahaman. Ji Tianyao berbicara sambil tersenyum. Wajahnya tampak ramah. Kesalahpahaman. Mata Qin Chen berkilat. Ia bukan orang bodoh. Intuisinya mengatakan bahwa keluarga Ji menyembunyikan sesuatu darinya. Xinyi, apa kau baik-baik saja? Di dekat situ, Ouyang Chen buru-buru melangkah maju, menatap Ji Xinyi dengan penuh kekhawatiran. Ji Xinyi menatap tajam ke arah Qin Chen dengan dingin. Matanya penuh kebencian, sebelum beralih menatap Ouyang Chen. Aku baik-baik saja, namun, Qin Chen itu menindasku. Sebagai calon suamiku, bukankah seharusnya kau maju dan menuntut keadilan untukku? Ouyang Chen tertegun sejenak. Ia melirik Qin Chen, lalu kembali menatap Ji Xinyi, dan berkata dengan terbata-bata, "Aku. Apa kau takut?" Ji Xinyi berkata dengan nada dingin. Dia adalah murid Heavenly Work Asteris, dan kau adalah murid Void God Hall Asteris. Apakah Void God Hall takut pada Heavenly Work Asteris? Ekspresi Ouyang Chen menjadi gelap. Ia sungguh peduli pada Ji Xinyi, namun ia sangat sadar akan kekuatannya sendiri. Seandainya Qin Chen hanya membunuh Tuan Muda Istana Dewa Bintang Asteris Stargate Palace Asteris, dan Tuan Muda Gunung Ilahi Alam Semesta Raya Asteris Great Universe Divine Mountain Asteris, mungkin ia akan memiliki keberanian untuk menghadapinya dalam pertarungan. Namun, mengingat Qin Chen baru saja menghabisi ketua sekte Dewa Petir di tempat itu, mana mungkin dia berani berhadapan langsung dengannya. Sikap ragu-ragu Ouyang Chen justru semakin memicu kemarahan dan kekecewaan Ji Xinyi. Mengapa Qin Chen berani menantang bahkan Istana Dewa Bintang demi Ji Ruyue, sementara tunangannya sendiri bahkan tidak punya nyali untuk menuntut keadilan baginya? Didorong oleh rasa marah dan malu, dia membentak, "Ouyang Chen, apa kau ini benar-benar seorang pria? Tunanganmu telah diperlakukan dengan buruk, namun kau bahkan tidak berani melangkah maju. Sekalipun kekuatanmu kalah darinya, apakah kau tidak punya nyali untuk membela keadilan demi diriku? Atau jangan-jangan calon suamiku ini hanyalah seorang pengecut?" Darah Ouyang Chen terasa mendidih mendengar kata-katanya. Memang benar, kekuatannya mungkin tidak sebanding dengan Qin Chen. Tetapi apakah itu berarti dia tidak punya keberanian untuk menuntut keadilan bagi Ji Xinyi? Dengan pemikiran itu, dia mengertakkan gigi dan berkata, "Baiklah, aku akan maju dan menuntut keadilan untukmu. Aku akan membuktikan padamu bahwa calon suamimu ini bukan pengecut." Senyum tipis tersungging di sudut bibir Ji Xinyi saat dia berbisik. "Kalau begitu, berhati-hatilah. Qin Chen itu sangat tangguh. Jangan sampai kau terluka." "Aku tahu." Hati Ouyang Chen terasa hangat dan berbunga-bunga mendengar kata-katanya. Dia segera melangkah maju dan berkata dengan suara berat dan serius, "Saudara Qin, kekuatan yang kau tunjukkan tadi sungguh membuatku kagum. Kau layak mendapatkan penghormatanku. Namun, aku sangat kecewa dengan caramu memperlakukan tunanganku, Xinyi. Kita berdua ditakdirkan menjadi menantu keluarga Ji, yang pada dasarnya berarti kita sudah seperti keluarga sendiri. Jadi aku berharap kau mau meminta maaf kepada Xinyi." Qin Chen, yang masih memikirkan ucapan Ji Xinyi sebelumnya, merasa suasana hatinya memburuk. Mendengar kata-kata Ouyang Chen barusan, dia hanya bisa menatap pria itu dengan rasa jengkel yang luar biasa hingga tak bisa berkata-kata. Apakah Ouyang Chen ini bodoh? Dia datang untuk membuat masalah denganku hanya karena seorang wanita. Sebelum Qin Chen sempat berbicara, penguasa Aula Dewa Hampa berseru dengan dingin dari bawah. "Chener, kemarilah dulu." Melihat gurunya memanggil, Ouyang Chen buru-buru berkata, "Guru, saat ini aku sedang." "Kemari." Penguasa Aula Dewa Hampa membentak memberikan perintah. Ouyang Chen tidak berani membangkang perintah gurunya dan buru-buru turun. Di atas panggung arena, ekspresi Ji Tianyao berubah seketika saat melihat hal ini. Tampaknya situasi sedang berbalik ke arah yang tak terduga. Bab 4290. Kedatangan tiga klan besar. Qin Chen tersenyum tipis saat melihat Ouyang Chen dipanggil kembali. Ia bisa melihat dengan jelas bahwa Ouyang Chen adalah tipe orang yang lugas dan pemarah.
Tindakannya maju untuk berdebat dengan Qin Chen jelas merupakan akibat dari hasutan Ji Xinyi. Namun, meskipun Ouyang Chen mungkin bertindak bodoh, penguasa Aula Dewa Hampa, Void God Hall, tentu saja tidak demikian. Penguasa Aula Dewa Hampa tidak memiliki dendam terhadap Shen Gong Tianzun. Ia mengirim Ouyang Chen untuk berpartisipasi dalam kompetisi bela diri demi aliansi pernikahan semata-mata untuk menjalin hubungan dengan klan Ji dan memperoleh keuntungan tertentu. Ia tentu tidak berniat agar Ouyang Chen memancing masalah dengan menyinggung Qin Chen dan organisasi Heavenly War tanpa alasan yang jelas. Itulah sebabnya, saat melihat Ouyang Chen hendak mencari gara-gara dengan Qin Chen, penguasa Aula Dewa Hampa segera memanggilnya kembali. Benar saja, setelah Ouyang Chen dipanggil kembali dan diberi beberapa patah kata oleh penguasa Aula Dewa Hampa, ia duduk dengan wajah lesu. Sementara itu, penguasa Aula Dewa Hampa berdiri, menangkupkan kedua tangan sebagai tanda hormat. Lalu berkata, "Wakil penguasa Aula Qin, pewaris Aula Dewa Hampa kami masih muda dan gegabah. Jika ia telah menyinggung Anda, saya harap Anda berbesar hati untuk memaafkannya." Qin Chen membalas salam hormat itu dan berkata, "Saudara Ouyang memiliki sifat yang tulus. Saya sungguh mengagumi bagaimana ia bisa begitu berapi-api demi membela seorang wanita cantik. Karena penguasa Aula Dewa Hampa, seorang ahli tingkat atas umat manusia dan seorang Peak Heavenly Venerate, menunjukkan rasa hormat seperti itu, Qin Chen tentu saja tidak akan sengaja mencari masalah. Ia bukanlah orang bodoh yang gemar mencari musuh di mana-mana." Penguasa Aula Dewa Hampa tampak sangat puas dengan tanggapan Qin Chen. Ia mencegah konflik antara Ouyang Chen dan Qin Chen bukan karena rasa takut, melainkan karena hal itu tidak perlu, dan karena ia tidak ingin dimanipulasi oleh Ji Xinyi. Penguasa Aula Dewa Hampa tersenyum dan berkata, "Anda terlalu sungkan, wakil penguasa Aula Qin. Saya berharap di masa mendatang, baik Anda maupun Shen Gong Tianzun akan meluangkan waktu untuk berkunjung ke Aula Dewa Hampa sebagai tamu." Tentu saja, Qin Chen tersenyum sebagai tanggapan, lalu terdiam. Setelah berbicara, penguasa Aula Dewa Hampa menoleh ke arah Ji Tianyao dan menangkupkan kedua tangannya sebagai tanda hormat. "Leluhur Ji Tianyao, calon penguasa Aula kami telah keluar sebagai pemenang dalam kompetisi bela diri untuk aliansi pernikahan ini. Kami akan kembali nanti membawa seserahan untuk secara resmi melamar. Namun, Ouyang Chen telah bertarung dalam beberapa pertandingan dan mengalami sejumlah cedera. Dia membutuhkan waktu untuk memulihkan diri terlebih dahulu. Saya memohon pengertian Anda mengenai hal ini." Jantung Ji Tianyao berdegup kencang. Dia menyadari bahwa penguasa Aula Dewa Hampa merasa agak tidak senang dengan keluarga Ji. Dia segera menangkupkan tangannya dan menjawab, "Anda terlalu baik, penguasa Aula." Karena Ouyang Chen telah memenangkan kompetisi, pada dasarnya dia sudah menjadi menantu keluarga Ji. Setelah berkecimpung di alam kuno begitu lama, keluarga kami memiliki beberapa harta karun unik untuk penyembuhan. Saya akan memberikannya kepada keponakan Ouyang nanti untuk memastikan cederanya pulih secepat mungkin. Penguasa Aula Dewa Hampa mengangguk namun tidak berkata apa-apa lagi. Ji Tianyao menghela napas lega. Dia sempat khawatir bahwa keributan yang disebabkan oleh Ji Xinyi akan membuat penguasa Aula Dewa Hampa menarik kembali persetujuannya atas pernikahan antara Ouyang Chen dan Ji Xinyi, yang akan menjadi bencana besar. Untungnya, pihak lawan tidak menunjukkan niat seperti itu untuk saat ini. Meskipun kompetisi bela diri tersebut menimbulkan dampak negatif dan sedikit masalah. Ji Tianyao merasa cukup senang dengan prospek aliansi pernikahan bersama Aula Dewa Hampa. Penguasa Aula Dewa Hampa sendiri adalah leluhur tingkat puncak Heavenly Venerate yang memiliki kekuatan luar biasa. Aula tersebut memiliki warisan sejarah yang panjang dan banyak ahli tingkat Heavenly Venerate, menjadikannya kekuatan papan atas yang sama sekali tidak kalah dibandingkan Istana Dewa Bintang atau faksi serupa lainnya. Baiklah, demikianlah akhir dari kompetisi bela diri untuk aliansi pernikahan hari ini. Keluarga Ji mengucapkan terima kasih kepada para ahli dan talenta luar biasa dari berbagai kekuatan besar yang telah berkenan hadir. Jika kalian bersedia, silakan tetap tinggal. Keluarga Ji akan segera mengadakan perjamuan untuk menghormati kalian. Ji Tianyao berkata kepada kerumunan itu dengan senyuman. Acara hari ini telah berakhir dengan sukses. Satu-satunya masalah yang masih mengganjal adalah Qin Chen. Dan untuk saat ini, ia belum yakin bagaimana menangani masalah terkait Ji Ruyue. Untungnya, ia berhasil mengulur waktu. Ia pasti akan menemukan solusinya nanti. Haha, kalau begitu kami tentu tidak akan sungkan-sungkan. Kami mendengar bahwa alam kuno menghasilkan buah dao yang unik. Hari ini kami akan dimanjakan. Para yang mulia surgawi dari berbagai kekuatan besar terkekeh saat berbicara. Silakan.
Semuanya, Ji Tianyao segera menangkupkan kedua tangannya sebagai tanda hormat, dengan senyum tersungging di wajahnya. Namun, sebelum ia sempat menyelesaikan kata-katanya, tiba-tiba, hahaha, keluarga Ji sangat ramai hari ini. Ku dengar ini adalah hari besar untuk kompetisi bela diri, sebuah acara akbar bagi alam kuno kita. Ji Tianyao, sebagai leluhur keluarga Ji, sikapmu tidak mencerminkan semangat bertetangga yang baik. Kita sama-sama berasal dari klan kuno. Namun kau tidak mengundang kami. Ada apa? Apakah kau takut kami akan menghabiskan seluruh persediaan makanan keluarga Ji? Hahaha, asteris boom. Asteris suara tawa yang menggelegar terdengar dari kejauhan. Bersamaan dengan tawa itu, aura yang menakutkan tiba-tiba muncul dari kehampaan di kejauhan dan turun menyelimuti wilayah ini. Ini adalah, semua orang mendongak, menatap Cakrawala dengan penuh keheranan. Sekelompok sosok perkasa sedang melangkah melintasi langit. Mereka memancarkan aura khas alam kuno. Dan dilihat dari jubah mereka, jelas sekali bahwa mereka berasal dari klan-klan kuno di alam tersebut. Di dada para ahli ini tersulam satu karakter. Sang pemimpin mengenakan karakter, Xiao. Sementara mereka yang mengikuti klan Xiao mengenakan karakter, Ye, dan Jiang. Klan Xiao, klan Ye, dan klan Jiang. Berbagai faksi yang hadir merasakan sentakan kewaspadaan. Klan kuno merupakan kekuatan tertinggi di kalangan umat manusia dan memiliki pengaruh yang sangat besar. Di antara mereka, 4 keluarga terkuat adalah klan Xiao, Ye, Jiang, dan Ji. Meskipun klan kuno senantiasa menjaga kerahasiaan, di mana para praktisi bela diri manusia biasa hanya tahu sedikit tentang mereka, para ahli yang hadir di sana, yang semuanya berasal dari faksi-faksi pimpinan yang mulia surgawi, Heavenly Venerates tentu saja memiliki informasi yang memadai. Di antara klan kuno, klan Ji bukanlah yang terkuat. Kekuatan yang sesungguhnya terletak pada klan Xiao, yang memiliki ahli tingkat tertinggi, supreme level. Klan Xiao bahkan memegang posisi kepemimpinan di dalam Dewan Manusia. Semua orang mengetahui situasi sulit yang dihadapi klan Ji terkait turnamen bela diri demi aliansi pernikahan hari ini. Selama bertahun-tahun, mereka terus ditekan oleh klan Xiao. Berbagai faksi setuju untuk berpartisipasi karena dua alasan utama. Pertama, untuk menjadikan klan Ji sebagai jembatan penghubung dengan klan kuno, yang silsilahnya dapat ditelusuri hingga ke era kekacauan, Chaos Era, dan kedua, untuk menjalin aliansi dengan klan Ji dengan harapan mendapatkan suara dalam urusan alam kuno. Bagaimanapun juga, saat ini klan Ji adalah yang paling lemah dan paling membutuhkan dukungan eksternal, sedangkan faksi seperti klan Xiao tidak akan pernah sudi bersekutu dengan kekuatan luar yang dipimpin oleh Yang Mulia Surgawi. Namun, di luar dugaan, 3 klan kuno besar lainnya, yang dipimpin oleh klan Xiao, datang tanpa diundang saat turnamen klan Ji sedang berlangsung. Hal ini sungguh menarik. Faksi-faksi pimpinan Yang Mulia Surgawi yang tidak memenangkan kompetisi bela diri untuk aliansi pernikahan itu memasang senyum geli dan mengejek, seolah sedang menonton pertunjukan, sementara hanya penguasa Aula Dewa Hampa, Void God Hall, yang sedikit menyipitkan matanya. Tentu saja, mereka yang menunjukkan ekspresi paling muram adalah Ji Tianyao dan para ahli kuat lainnya dari klan Ji. Asteris mengapa anggota klan Xiao datang ke sini? Asteris. Anggota klan Ji diliputi rasa terkejut dan amarah. Namun mereka tidak berani menunjukkannya. Jadi, ternyata ini adalah para kepala klan Xiao, Ye, dan Jiang. Angin apa yang membawa kalian semua kemari hari ini? Merupakan suatu kehormatan bagi klan Ji atas kunjungan kalian. Kedatangan kalian sungguh memberikan kehormatan bagi tempat kami yang sederhana ini. Ji Tianyao segera melangkah maju dan berbicara sambil tertawa lepas. Mari, silakan masuk. Kami sedang mengadakan perjamuan untuk menjamu teman-teman dari berbagai kalangan umat manusia. Patriark Xiao, mengapa tidak bergabung dengan kami? Ini akan menjadi kesempatan sempurna untuk mewakili klan kuno kita dan bertukar pandangan dengan berbagai faksi manusia. Ji Tianyao bersikap sangat sopan. Dengan tergesa-gesa mencoba mengarahkan rombongan itu menuju aula utama. Tunggu sebentar, mengapa terburu-buru? Patriark Ji Tianyao. Asteris boom. Asteris rombongan dari klan Xiao mendarat. Masing-masing memancarkan aura yang menakutkan. Patriark Xiao, yang memimpin mereka, menyunggingkan senyum tipis yang meremehkan. Dengan lambaian tangannya, ia menghentikan langkah semua orang.